Penyanyi Rosa menjadikan kewangian sebagai sesuatu yang penting dalam dirinya. Menurut Rosa, jika memiliki tubuh yang wangi bisa membuat orang nyaman berada di dekatnya. Bagi aku penting ya, karena itu pertama untuk percaya diri, ujar Rosa ditemui di kawasan Es Parman, Jakarta Barat, Minggu, tanggal 26 November tahun 2023. Jadi kita percaya diri juga. Kalau misalnya kita habis dari kendaraan umum campur asap, kayaknya kurang pede kalau misalkan harus ketemu sama orang lain, lanjut pelantun lagu Lupakan Cinta itu. Penyanyi 45 tahun itu pun memberikan tips agar selalu wangi ala dirinya. Menurut Rosa, semua diawali dari mandi dan kemudian melakukan perawatan diri. Mandi abis itu pakai body lotion, baru semprot body mist atau parfum, ujarnya. Rosa juga menggunakan 2 produk wewangian berbeda untuk sehari-hari. Kalau ke badan biasa aku body mist, kalau parfum biasa aku ke baju, katanya. Rosa juga menyemprotkan parfum di beberapa bagian dalam tubuhnya. Kalau parfum juga aku semprot ke nadi. Nadi itu biasanya dia lebih memancarkan atau memicu parfumnya lebih wangi, lanjutnya. Rosa sendiri kini melebarkan sayap bisnisnya ke bidang parfum. Dalam meluncurkan bisnis parfumnya, Rosa menyiapkan 5 varian berbeda. Dari Rosa Beauty, Fragrance Mist kayak body mist wangi-wangian. Pastinya wanginya ada yang menyegarkan, terang Rosa. Ada yang sweet karena ini ada 5 varian, mulai Sunrise, Sunset, Twilight, Aurora dan Nightfall. Ini ada wangi yang segar buat pagi dan malam, wangi yang menenangkan, tutup Rosa. Seperti diketahui, Rosa tak hanya menekuni bidang tarik suara, namun juga berbagai bisnis. Selain bisnis parfum dan kosmetik yang mulai ditekuni sejak 2017, Rosa juga memiliki bisnis karaoke dan restoran. Saya mau ngajakin di Pulmo tapi jauh. Jangan dong, di bulan ya. Sebelah sini yang mau nyanyi mungkin masnya. Oh mbak, sini mbak cantiknya. Wah luar biasa, banyak kayak Nisa Sabian loh. Boleh mbak langsung ke depan? Halo. Oke. Mbak jangan di belakang nggak kelihatan mbak. Sore. Saya Lidis dari Suara.com. Izin tanya, kalau misalnya TOC sendiri cara dalam memilih parfum seperti apa sih? Kan aktif beraktivitas itu untuk menjaga wewangian di tubuh itu seperti apa? Lalu ini kan body mist ya, jadi diakui juga kalau baunya tuh nggak tahan lama gitu. Lalu gimana sih mungkin menurut TOC cara untuk mungkin touch si body mist ini perlu berapa kali dan saat kapan gitu? Lalu dari 5 varian ini kira-kira rekomendasinya digunakan untuk kegiatan apa? Gitu. Terima kasih. Jadi body mist dan parfum itu memiliki intensitas yang berbeda. Kalau parfum memang dirancang dia akan tahan lama. Kalau body mist memang waktunya tuh lebih sedikit, mungkin 2 jam ya, 4 jam bahkan kalau kita biasain 4 jam. Jadi kalau misalnya untuk parfum, kebayangkan bisa kali 2, kali 3 ya. Bisa seharian wangi, kalau parfum sekali semprot gitu bisa lama seharian. Tapi kalau body mist memang 4 jam udah maksimal, harus touch up gitu. Biasanya paling mudah itu adalah kita memakai body lotion dulu. Body lotion, baru habis itu disemprot pakai body mist. Jadi dia akan lebih menyerap dan dia akan lebih lama ada di badannya gitu. Kalau untuk body mist mungkin itu. Terus dan kebetulan kalau untuk ukuran body mist kayaknya body mist Rosa Beauty bisa paling lama sih, ketahanan wanginya bisa lebih lama karena kita memilih essential oilnya juga yang tinggi lah, konsentrate-nya lumayan tinggi gitu, jadi biar bisa lebih lama dan lebih tahan lama gitu wanginya gitu. Terus tadi apa lagi ya Mbak? Ketahannya ya apa? Oh, rekomendasi Aktivitas. Oh, aktivitasnya ya? Naik gunung mungkin mbak. Jadi Hiking kali ya. sebetulnya kenapa aku menciptakan ada 1, 2, 3, 4, 5 wangi-wangiannya. Aku memakai pemikiran bahwa dari pagi tuh yang lebih seger sampai ke malam tuh lebih manis gitu. Jadi semakin malam orang udah nggak pengen seger lagi, mungkin wanginya kalau pagi-pagi dari mulai sunrise ataupun sunset ataupun sampai twilight
Kalau dari pagi-pagi tuh udah yang wangi-wangian yang segar, sampai malamnya tuh wangi-wangian yang apa ya, yang menenangkan. Berapa lama Teh mempersiapkan ini produknya? Lumayan sih, kalau aku bikin produk tuh agak lama ya, setahun mungkin. Oh iya lupa. Oke, 1 tahunan mungkin aku mempersiapkan setiap produk, baik itu lipstick ataupun bedak ataupun fragrance gitu. Kenapa tuh sudah memilih untuk berbisnis? Aku dari dulu sih kan aku punya Diva Karaoke dulu, terus aku punya restoran. Tapi di tahun 2017 aku pengen nyobain untuk kosmetik gitu, dan alhamdulillah sampai saat ini kita udah melampaui banyak fase ya, terutama ketika pandemi gitu, dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa berjalan dengan baik, bahkan menjadi lebih baik lagi, dan tahun 2024 nanti pengennya kita lebih baik. Tips wangi ala Teh Ocha gimana Teh Ocha? Tips wangi ala Teh Ocha. Tips wangi ala aku, oke. Mandi ya, mandi, habis itu pakai body lotion, baru semprotin body mist ataupun parfum gitu. Kalau ke badan biasanya aku body mist, kalau parfum biasanya ke baju, atau parfum cuman ke nadi di sini di bagian-bagian nadi itu biasanya dia lebih memancarkan atau memicu parfumnya menjadi lebih wangi gitu. Seberapa penting sih wewangian di seorang Rosa? Buat aku penting ya, karena kan itu pertama untuk percaya diri ya kan, ketika kita ketemu sama orang tuh kayak wangi gitu, kayak kita pengen deket-deket terus sama orang itu kan, jadi kita juga percaya diri, nggak kayak aduh badan aku saya habis dari kendaraan umum campur bau asap gitu, kayaknya kurang pede kalau misalnya bisa harus ketemu sama orang lain. Jadi itulah gunanya, langsung semprotkan body mist rasanya. Maintenance susah untuk bertahan lama sih tetap. Maintenance wanginya bertahan lama. Wanginya atau usahanya bertahan lama. Pertama, kalau menurut aku paling penting adalah mempertahankan kualitas dan juga koneksi dengan member, dengan reseller, dengan end user, gitu ya, dengan customer kita. Selalu mendengarkan apa sih yang diperlukan oleh para end user, terutama cewek-cewek ini sukanya tuh apa sih gitu. Sama seperti aku pemikirannya ketika aku mengeluarkan lagu, sebetulnya apa sih yang disukain sama pendengar aku gitu, lagu yang seperti apa, rasa yang seperti apa yang disukain gitu. Nah ini sekarang parfum juga sama, ataupun lipstick ataupun bedak. Sulit nggak Teh nyimbangin antara nyanyi dan usaha dan bisnis? Kebetulan aku punya manajemen dan berbeda-beda. Untuk nyanyi aku punya manajemen nyanyi, untuk Rosa Beauty aku juga punya manajemen Rosa Beauty, untuk restoran aku juga punya manajemen restoran. Jadi semuanya tuh beda-beda. Aku otaknya bisa bercabang, tapi yang hebat adalah tim aku, yang mereka yang memang menerjemahkan pemikiran aku dan akhirnya membawa visi misi aku ke dalam sehari-hari. Kayak termasuk tipe yang dikit-dikit nyemprot nggak sih? Aku, iya sih. Karena kayaknya kalau nggak wangi tuh nggak pede sebetulnya. Ketika kita pede, biasanya kita kan ngomong apapun, presentasi, ketemu orang, itu pasti lebih percaya diri, lebih kayak apa ya, mau kita ngomong apapun orang akan menanggapinya dengan menyenangkan gitu. Kalau misalnya kitanya baunya nggak enak gitu ya, itu pasti kita sendiri udah agak minder duluan, jadi kayak nggak mau lama-lama gitu. Pernah ada pengalaman minder gara-gara itu nggak Teh? Mana dulu nih? Aroma wangi. Aku suka campuran buah-buahan sama bunga, floral sama aroma banyak. Minyak wangi aku banyak, itu dijadikan, bisa jadi ya itu dijadikan bahan untuk kira-kiranya buat benchmark nih, kira-kira nanti akan bikin yang seperti apa. Sama kayak aku dengerin lagu, aku banyak dengerin lagu untuk memperkaya ide-ide aku juga kan, mau bikin musik seperti apa. Pernah punya pengalaman nggak pede gara-gara merasa nggak seger apa gimana? Atau mungkin kebalikan ngelihat orang ngerasa deket orang yang seperti itu, gimana Teh? Juga pasti pernah lah. Kalau kita kayak deket-deket orang yang kayak, aduh ini
kayaknya bajunya udah 3 hari gak dicuci kan, kayak aduh gitu kayak gitu kan, kayak pengen kusemprot dia dengan minyak wangi ya. Nah itulah makanya aku bikinnya tuh emang sekarang travel size supaya tidak ada lagi yang mengalami hal-hal seperti itu gitu, jadi langsung bisa ditaruh di tas lah. Dan yang Gue sendiri tahunnya berapa dan mungkin sasaran yang ingin dituju dari penjualan produk ini sendiri seperti apa? Oke, jadi kalau buat aku range-nya ini dimulai sebenarnya dari jualannya tuh 70 ribuan ya, 70 ribuan. Parfum sendiri itu juga cuman 100 ribuan, 100 sekian. Ini juga cuman 70 ribuan. Jadi ketika ada diskon, bahkan kalau ada event atau diskon atau join sebagai member itu bisa langsung dapat potongan. Jadi ya buat aku sih yang paling penting adalah konsisten ya, dan maintain supaya perusahaan atau company Rosa Beauty juga bisa lama gitu dan bermanfaat. Jadi dengan arti kata lain berarti bersahabat di kantong. Sahabat di kantong. Harus dong sahabat di kantong ya kan. Ini aja dulu deh, pusing juga. belum sih. Ini aja dulu kayaknya aku pengen membuat ini jadi besar banget aja gitu. Dukungan Rizky teh? Rizky tuh lumayan ya, dia penerjemah juga ya. Kalau bikin aku misalnya bikin presentation gitu dalam bahasa Inggris, nah dia lah penerjemahnya. Atau bikin kata-kata buat Rosa Beauty, Rizky juga yang biasanya nulisin sebagai editornya. Berarti usaha ini juga bareng-bareng Rizky juga terlibat. Benar, kayak Rizky ya dilibatkan lah. Aku pengennya Rizky juga belajar dan tahu bahwa uang itu memang harus dicari dan harus dan usaha itu harus benar-benar dilakukan dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi bukan uang mudah gitu. Ya belajar aja buat dia belajar untuk usaha. Lihat ibunya juga apa usaha gitu. Jadi tapi lah. Tadi kan sibuk nyanyi, sibuk bisnis. Sebenarnya apa yang dikejar? Sampai mungkin maaf sebelumnya sampai lupa mikirin jodoh. Katanya kalau rezeki kan harus dikejar, kalau jodoh kan karena ditungguin aja. Jadi nggak usah dikejar katanya. Ya. Nanti nyamperin aja lah aja. Insya Allah ya, amin. Tapi yang baik ya. Tapi nggak ada rencana mengejar. Nggak ada rencana mengejar. Nggak ada. Tapi mungkin juga Rizky disebut kayak sangat punya adik nih sama. Iya. Iya, mungkin karena dia juga tinggi ya, aku kecil gitu deh. Jadi memang udah saatnya dia melindungi aku. Ya, aku berusaha supaya dia juga nyaman, karena anak-anak zaman sekarang kan nggak suka, bukan kayak anak zaman dulu yang bisa disuruh, dimarahin gitu. Anak zaman sekarang kan senangnya diajak ngobrol gitu, dikasih pemikiran, sama-sama mendiskusikan sesuatu untuk memutuskan sesuatu. Nah ini ngomong tentang jodoh teh, sahabat deketnya udah mau nikah nih. Itu nggak tahu. Tapi itu kabar bahagia nggak? Nggak tahu aku. Diundang nggak teh? Diundang nggak? Ini udah ditungguin sama. Kalau mungkin ke Rizky nih posisi Pak Ali udah nyanyi di sana. Iya, mau nyanyi di Bali. Ada tuh yang nyanyi di Bali. Udah nyanyi di Jakarta. Pasti kan diundang juga kan nanti di Bali. ada lah pokoknya. Semoga semua orang bahagia. Kita akhir tahun pengen liburan kemana nih Teh? Main nikah atau apa gitu. Kerja. Ambil job apa mau liburan Teh? Ambil job apa? Di Bali. Apa kondangan? Job dulu baru habis itu liburan. Jadi kan liburannya ada duit ya. Kalau nggak ambil job dulu nggak ada duit. Suka-suka di tahun 2023 ini apa sih? Suka ya. Aku senang di 2022, 2023 ini kan kita harus banyak bersyukur karena kita terlepas dari pandemi. Gitu. Alhamdulillah, wa syukurillah kita dikasih kesehatan yang paling pasti, kesehatan dan bisa survive gitu. Dan jadi buat aku adalah sebuah berkah. Jadi 2022, 2023 aku menutup tahun ini dengan konser tour ya. Another Journey The Beginning, yaitu konser tour album aku di 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nanti mungkin last job buat aku adalah tanggal 31 Desember untuk tahun 2023 ini.
first jobnya jangan 1 Januari ya, Jam. Manajer aku nih suka emang agak-agak ya. Tapi jangan, kasih dulu lah nafas dikit ya. Kasih 2 jam. Kejam banget ya. Tapi yang pasti aku bersyukur atas semua yang udah baik hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan selama 2023 ataupun yang membahagiakan terutamanya, tapi aku positif tinggi aja dan berusaha yang lebih baik lagi aja. Teh, tahun ini sudah tercapai belum Teh? Pencapaian terbesar di 2023. wow, apa ya, alhamdulillah aku setelah berapa tahun akhirnya aku bisa keluar album lagi, album di bawah bendera aku sendiri, di bawah Inspire Music gitu. Dan album ini meraih 5 multi platinum awards atau 500.000 kopi gitu. Jadi itu buat aku salah satu pencapaian terbesar. Teh, BCL kabarnya nikahnya sama tetangga sebelah nih Teh. Lucu apa gimana ngelihatnya? Nggak tinggal di sini ya. Ngelihatnya lucu apa gimana sih Teh? Apapun itu pasti aku berdoa untuk kebahagiaan teman-teman aku. Nggak tahu tengah Piko tahu. Ih, nggak tahu. Di tahun 2024 ada wishlist nggak sih di tahun 2024 ini? Kenapa? Ada wishlist nggak untuk tahun 2024 sendiri? Semoga teman-teman nggak ngajakin gosip ya. Saya kemarin penyanyi sama penyanyi orang Korea. Oh iya. Nah, mungkin ada netizen berharap dijodoh-jodohin sama orang Sama orang Korea ya. nikah, mau nggak? Boleh aja sih ya. Kita ajak dulu dia ke Al Azhar. Saya kalau jodohnya sama orang Korea, ganteng, baik, kaya, muslim ya, masa sih aku nggak nolak. Bercanda ya. Makanya kalau perjodohan buat aku ya memang kehendak Allah aja. Yang penting buat aku baik, ganteng, kaya. Ganteng. Kaya hati ya. Kaya harta kan itu hitungannya beda. Hati kayak siapa? Kayak hati kayak siapa ya? Kayak aku aja lah. GR sendiri. Teh, tapi Rizky sendiri punya kriteria juga nggak sih buat jadi bapak sambungnya? Kenapa? Rizky sendiri ngasih kriteria nggak sih? Pikir ada yang penting laki aja. 2024 ini Itu aja kalau. Tapi kan kayak temen nih sama Rizky udah mulai ledek-ledekin gitu nggak sih Teh soal urusan jodoh? Enggak sih, chill dia. Sering curhat gitu nggak sih? Oh dia sih yang curhat, aku juga sering curhat sama dia. Karena di rumah cuma berdua kan, jadi kayak dan gitu dah, misalnya dia habis putus, ibu tolong dong misalnya kenalin ke siapa gitu. Oke Kak, tapi aku ngingetin ya, aku juga gak punya pacar. Nah ya juga ya kata dia gitu. Kalau boleh memilih di antara 3 orang, Nah, wah jangan pilih dong. di dunia ini cuma ada 3 nih. di mana? Ngayalin itu nggak bisa Pengusaha orang dibagi-bagi. Malaysia, Waduh, Afgan atau orang Korea? ya Allah. Itu juga anonim ya, yang satu doang tuh yang ada namanya, yang lain nggak tahu. Siapa aja lah, yang penting baik. Oke, makasih. Teh ke Rizky misalnya gitu, termasuk orang tua yang polisi Pak. Enggak terlalu sih aku pokoknya aku pengennya Rizky bisa experience banyak hal gitu ya, maksudnya dia bisa main sama teman-temannya gitu. Yang paling penting adalah tidak melenceng lah dari norma gitu. Mungkin suka duka yang punya anak cowok. Oh, suka aja sih aku. Nah, tanya deh mak lu tuh ya. Kasihan tuh dulu ya. Bandel. Kalau Rizky tuh oke-oke aja sih, santai. Tapi kayak yang bikin deg-degan kayak misalnya dia naik motor gitu ya, karena dia kan udah 17 tahun, udah punya SIM gitu. Itu agak deg-degan buat aku. Tapi ya aku pasrahin sama Allah aja biar dia gitu. Oke, makasih. Boleh foto dulu Teh Ocha? Teh Ocha foto dulu dong. Fotonya bareng-bareng ya. Aku lihat ke depan dulu sekali. Katanya lihat ke depan semuanya. Ada foto di sini. Ya. Ke situ barengan. Katanya lihat ke depan sekali. Sekarang ke kanan sekali. Biar nggak bolak-balik. Yang satu lagi ke sebelah sini, ke sebelah kiri. Oke. Mas Wayan mana nggak ikut? Mas Wayan istirahat. Oh istirahat ya. Dia boleh istirahat. Boleh nggak sih foto aku di situ? Boleh nggak? Boleh. Orang dia depan. Oh dia. Jangan boba, mau foto.
Yuk, Albert, Albert, Bot, Albert, Kamu foto bentar ya. Albert, Bot fotoin nih. Yuk difotoin ya. Penyanyi Rosa menjadikan kewangian sebagai sesuatu yang penting dalam dirinya. Menurut Rosa, jika memiliki tubuh yang wangi bisa membuat orang nyaman berada di dekatnya. Bagi aku penting ya, karena itu pertama untuk percaya diri, ujar Rosa ditemui di kawasan Es Parman, Jakarta Barat, Minggu, tanggal 26 November tahun 2023. Jadi kita percaya diri juga. Kalau misalnya kita habis dari kendaraan umum campur asap, kayaknya kurang pede kalau misalkan harus ketemu sama orang lain, lanjut pelantun lagu Lupakan Cinta itu. Penyanyi 45 tahun itu pun memberikan tips agar selalu wangi ala dirinya. Menurut Rosa, semua diawali dari mandi dan kemudian melakukan perawatan diri. Mandi abis itu pakai body lotion, baru semprot body mist atau parfum, ujarnya. Rosa juga menggunakan 2 produk wewangian berbeda untuk sehari-hari. Kalau ke badan biasa aku body mist, kalau parfum biasa aku ke baju, katanya. Rosa juga menyemprotkan parfum di beberapa bagian dalam tubuhnya. Kalau parfum juga aku semprot ke nadi. Nadi itu biasanya dia lebih memancarkan atau memicu parfumnya lebih wangi, lanjutnya. Rosa sendiri kini melebarkan sayap bisnisnya ke bidang parfum. Dalam meluncurkan bisnis parfumnya, Rosa menyiapkan 5 varian berbeda. Dari Rosa Beauty, fragrance mist kayak body mist wangi-wangian. Pastinya wanginya ada yang menyegarkan, terang Rosa. Ada yang sweet karena ini ada 5 varian, mulai sunrise, sunset, twilight, aurora, dan nightfall. Ini ada wangi yang segar buat pagi dan malam wangi yang menenangkan, tutup Rosa. Seperti diketahui, Rosa tak hanya menekuni bidang tarik suara, namun juga berbagai bisnis. Selain bisnis parfum dan kosmetik yang mulai ditekuni sejak 2017, Rosa juga memiliki bisnis karaoke dan restoran. Saya mau ngajakin di pulau tapi jauh. Jangan dong, di bulan ya. Sebelah sini yang mau nyanyi mungkin masnya. Oh mbak, sini mbak cantik ya. Wow luar biasa, banyak kayak Nisa Sabian loh. Boleh mbak langsung ke depan? Halo. Oke. Mbak jangan di belakang nggak kelihatan mbak. Sore. Saya Lidris dari suara.com. Izin tanya, kalau misalnya TOC sendiri cara dalam memilih parfum seperti apa sih? Kan aktif beraktivitas gitu untuk menjaga wewangian di tubuh itu seperti apa? Lalu ini kan body mist ya, tadi diakui juga kalau baunya tuh nggak tahan lama gitu. Lalu gimana sih mungkin menurut TOC cara untuk mungkin touch si body mist ini perlu berapa kali dan saat kapan gitu? Lalu dari 5 varian ini kira-kira rekomendasinya digunakan untuk kegiatan apa? Terima kasih. Jadi body mist dan parfum itu memiliki intensitas yang berbeda. Kalau parfum memang dirancang dia akan tahan lama. Kalau body mist memang waktunya tuh lebih sedikit, mungkin 2 jam ya, 4 jam bahkan kalau kita biasain 4 jam. Jadi kalau misalnya untuk parfum kebayangkan bisa kali 2 kali 3 ya. Bisa seharian wangi, kalau parfum sekali semprot itu bisa lama seharian. Tapi kalau body mist memang 4 jam udah maksimal harus touch up. Gitu. Biasanya paling mudah itu adalah kita memakai body lotion dulu. Body lotion, baru habis itu disemprot pakai body mist. Jadi dia akan lebih menyerap dan dia akan lebih lama ada di badannya gitu. Kalau untuk body mist mungkin itu. Terus dan kebetulan kalau untuk ukuran body mist kayaknya body mist Rosa Beauty bisa paling lama sih ketahanan wanginya, bisa lebih lama karena kita memilih essential oilnya juga yang tinggi lah, konsentrasinya lumayan tinggi gitu, jadi biar bisa lebih lama dan lebih tahan lama gitu wanginya gitu. Terus tadi apa lagi ya Mbak? Ketahannya ya apa? Oh, rekomendasi aktivitasnya ya. Naik gunung mungkin Mbak. Jadi hiking kali ya. sebetulnya kenapa aku menciptakan ada 1, 2, 3, 4, 5 wangi-wangiannya. Aku memakai pemikiran bahwa dari pagi itu yang lebih seger
sampai ke malam tuh lebih manis gitu. Jadi semakin malam orang udah nggak pengen seger lagi, mungkin wanginya kalau pagi-pagi dari mulai sunrise ataupun sunset ataupun sampai tua. Kalau dari pagi-pagi tuh udah yang wangi-wangian yang segar, sampai malamnya itu wangi-wangian yang apa ya, yang menenangkan. Berapa lama teh mempersiapkan ini produknya? Lumayan sih, kalau aku bikin produk tuh agak lama ya, setahun mungkin. Oh iya lupa. Oke, 1 tahunan mungkin aku mempersiapkan setiap produk, baik itu lipstick ataupun bedak ataupun fragrance gitu. Kenapa tuh sudah memilih untuk Aku dari dulu sih kan aku punya Diva Karaoke dulu, terus aku punya restoran. Tapi di tahun 2017 aku pengen nyobain untuk kosmetik gitu, dan alhamdulillah sampai saat ini kita udah melampaui banyak fase ya, terutama ketika pandemi gitu, dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa berjalan dengan baik, bahkan menjadi lebih baik lagi, dan tahun 2024 nanti pengennya kita lebih baik. Tips wangi ala Teh Ocha gimana Teh Ocha? Tips wangi ala Teh Ocha. Tips wangi ala aku, oke. Mandi ya. Mandi, habis itu pakai body lotion, baru semprotin body mist ataupun parfum gitu. Kalau ke badan biasanya aku body mist, kalau parfum biasanya ke baju, atau parfum cuman ke nadi di sini di bagian-bagian nadi itu biasanya dia lebih memancarkan atau memicu parfumnya menjadi lebih wangi gitu. Seberapa penting sih wangian bagi orang rosa? Buat aku penting ya, karena kan itu pertama untuk percaya diri ya kan, ketika kita ketemu sama orang tuh kayak wangi gitu, kayak kita pengen deket-deket terus sama orang itu kan, jadi kita juga percaya diri, nggak kayak aduh badan aku saya habis dari kendaraan umum campur bau asap gitu, kayaknya kurang pede kalau misalnya bisa harus ketemu sama orang lain gitu. Jadi itulah gunanya, langsung semprotkan body mist rasanya. Maintenance susah untuk bertahan lama sih tetap ya. Maintenance wanginya bertahan lama. Wanginya, usahanya bertahan lama. Pertama, kalau menurut aku paling penting adalah mempertahankan kualitas dan juga koneksi dengan member, dengan reseller, dengan end user, gitu ya, dengan customer kita. Selalu mendengarkan apa sih yang diperlukan oleh para end user, terutama cewek-cewek ini sukanya tuh apa sih gitu. Sama seperti aku pemikirannya ketika aku mengeluarkan lagu, sebetulnya apa sih yang disukain sama pendengar aku gitu, lagu yang seperti apa, rasa yang seperti apa yang disukain gitu. Nah ini sekarang parfum juga sama, ataupun lipstick ataupun bedak. Sulit nggak Teh nyimbangin antara nyanyi dan usaha? Dan bisnis. Kebetulan aku punya manajemen dan berbeda-beda. Untuk nyanyi aku punya manajemen nyanyi, untuk Rosa Beauty aku juga punya manajemen Rosa Beauty, untuk restoran aku juga punya manajemen restoran. Jadi semuanya tuh beda-beda. Aku otaknya bisa bercabang, tapi yang hebat adalah tim aku, yang mereka yang memang menerjemahkan pemikiran aku dan akhirnya membawa visi misi aku ke dalam sehari-hari. Kayak termasuk tipe yang dikit-dikit nyemprot nggak sih? Aku, iya sih. Karena kayaknya kalau nggak wangi tuh nggak pede sebetulnya. Ketika kita pede, biasanya kita kan ngomong apapun, presentasi, ketemu orang, itu pasti lebih percaya diri ya, lebih kayak apa ya? Mau kita ngomong apapun, orang akan menanggapnya dengan menyenangkan gitu. Kalau misalnya kitanya baunya nggak enak gitu ya, itu pasti kita sendiri udah agak minder duluan, jadi kayak nggak mau lama-lama gitu. Pernah ada pengalaman minder gara-gara itu nggak Teh? Mana dulu nih? Aroma wangi. Aku suka campuran buah-buahan sama bunga, floral sama aroma banyak. Minyak wangi aku banyak. Itu dijadikan, bisa jadi ya, itu dijadikan bahan untuk kira-kiranya buat benchmark nih, kira-kira nanti akan bikin yang seperti apa. Sama kayak aku dengerin lagu, aku banyak dengerin lagu untuk memperkaya ide-ide aku juga kan, mau bikin musik seperti apa. Pernah punya pengalaman nggak pede gara-gara merasa nggak seger apa gimana? Atau mungkin kebalikan ngelihat orang
ngerasa deket orang yang seperti itu, gimana pernah teh? juga, pasti pernah lah. Kalau kita kayak deket-deket orang yang kayak, aduh ini kayaknya bajunya udah 3 hari gak dicuci kan, kayak aduh gitu kayak gitu kan, kayak pengen kusemprot dia dengan minyak wangi ya. Nah itulah makanya aku bikinnya tuh emang sekarang travel size supaya tidak ada lagi yang mengalami hal-hal seperti itu gitu, jadi langsung bisa ditaruh di tas lah gitu. Jadi harga sendiri tahunnya berapa dan mungkin sasaran yang dituju dari penjualan produk ini sendiri seperti apa? Oke, jadi kalau buat aku range-nya ini dimulai sebenarnya dari jualannya tuh 70 ribuan ya, 70 ribuan. Parfum sendiri itu juga cuman 100 ribuan, 100 sekian. Ini juga cuman 70 ribuan. Jadi ketika ada diskon, bahkan kalau ada event atau diskon atau join sebagai member itu bisa langsung dapat potongan. Jadi ya buat aku sih yang paling penting adalah konsisten ya, dan maintain supaya perusahaan atau company Rosa Beauty juga bisa lama gitu dan bermanfaat. Jadi dengan arti kata lain berarti sahabat di sahabat di kantong. Harus dong sahabat di kantong ya kan. Ini aja dulu deh, pusing ini juga. Belum sih. Ini aja dulu kayaknya aku pengen membuat ini jadi besar banget aja gitu. Dukungan Rizky teh? Rizky tuh lumayan ya, dia penerjemah juga ya. Kalau bikin aku misalnya bikin presentation gitu dalam bahasa Inggris, nah dia lah penerjemahnya. Atau bikin kata-kata buat Rosa Beauty, Rizky juga yang biasanya nulisin sebagai editornya. Berarti usaha ini juga bareng-bareng Rizky juga terlibat ya? Benar, ya Rizky ya dilibatkan lah. Aku pengennya Rizky juga belajar dan tahu bahwa uang itu memang harus dicari dan harus dan usaha itu harus benar-benar dilakukan dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi bukan uang mudah gitu. Ya belajar aja buat dia belajar untuk usaha. Lihat ibunya juga apa usaha gitu. Jadi tapi lah. Tadi kan sibuk nyanyi, sibuk bisnis. Sebenarnya apa yang dikejar? Sampai mungkin maaf sebelumnya sampai lupa mikirin jodoh. Katanya kalau rezeki kan harus dikejar, kalau jodoh kan karena ditungguin aja. Jadi nggak usah dikejar katanya. Ya. Nanti nyamperin aja lah aja. Insya Allah ya, amin. Tapi yang baik ya. Tapi nggak ada rencana mengejar. Nggak ada rencana mengejar. Nggak ada. Nanti mungkin juga Rizky sibuk kayak sangat punya adik nih sama. Iya, mungkin karena dia juga tinggi ya, aku kecil gitu deh. Jadi memang udah saatnya dia melindungi aku. Ya aku berusaha supaya dia juga nyaman, karena anak-anak zaman sekarang kan nggak suka, bukan kayak anak zaman dulu yang bisa disuruh, dimarahin gitu. Anak zaman sekarang kan senangnya diajak ngobrol gitu, dikasih pemikiran, sama-sama mendiskusikan sesuatu untuk memutuskan sesuatu. Nah ini ngomong tentang jodoh teh, sahabatnya deketnya ada mau nikah nih. Itu nggak tahu. Tapi itu kabar bahagia nggak? Nggak tahu aku. Diundang nggak teh? Diundang nggak? Ini udah agak kangen nih. Kalau mungkin ke Rizky nih, posisi Pak udah nyanyi di sana. Iya, mau nyanyi di Bali. Dia tuh udah nyanyi di Bali. Udah nyanyi di Jakarta. Pasti kan diundang juga kan nanti di Bali. Ada lah pokoknya. Semoga semua orang bahagia. Kita akhir tahun dan pengen liburan kemana nih teh? Liburan. Main nikah atau apa gitu? Kerja. Ambil job apa mau liburan teh? Ambil job apa? Di Bali. Apa kondangan? Ambil job dulu baru habis itu liburan. Jadi kan liburannya ada duit ya. Kalau nggak ambil job dulu nggak ada duit. Suka-suka di tahun 2023 ini apa sih? Oh, suka-suka ya. Aku senang di 2022-2023 ini kan kita harus banyak bersyukur karena kita terlepas dari pandemi. Gitu. Alhamdulillah, syukurillah kita dikasih kesehatan yang paling pasti, kesehatan dan bisa survive gitu. Dan jadi buat aku adalah sebuah berkah. Jadi 2022-2023 aku menutup tahun ini dengan konser tour ya. Another Journey The Beginning, yaitu konser tour album aku di 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nanti
Mungkin last job buat aku adalah tanggal 31 Desember untuk tahun 2023 ini. First jobnya jangan 1 Januari ya, Jam. Manajer aku nih suka emang agak-agak ya. Tapi jangan, kasih dulu lah nafas dikit ya. Kasih 2 jam. Kejam banget ya. Tapi yang pasti aku bersyukur atas semua yang udah baik hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan selama 2023 ataupun yang membahagiakan terutama ya, tapi aku positive thinking aja dan berusaha yang lebih baik lagi aja. Tahun ini sudah tercapai belum Teh? Pencapaian terbesar di 2023. Wow, apa ya, alhamdulillah aku setelah berapa tahun akhirnya aku bisa keluar album lagi, album di bawah bendera aku sendiri, di bawah Inspire Music gitu, dan album ini meraih 5 multi platinum awards atau 500.000 kopi gitu. Jadi itu buat aku salah satu pencapaian terbesar. Teh BCL kabarnya nikahnya sama tetangga sebelah nih Teh. Lucu apa gimana ngelihatnya? Karena tinggal di sini ya. Ngelihatnya lucu apa gimana sih Teh? Apapun itu pasti aku berdoa untuk kebahagiaan teman-teman aku. Sebenarnya tahu tengah Viko tahu. Ih, nggak tahu. Di tahun 2024 ada wishlist nggak sampai tahun 2024 ini? Ada wishlist ya untuk tahun 2024 Wishlist-nya, sendiri. semoga teman-teman nggak ngajakin gosip ya. Tanggal 2 saya. Saya kemarin penyanyi orang Korea. Oh iya. Nah, mungkin ada netizen berharap dijodoh-jodohin sama orang. Sama orang Korea ya. Nikah mau nggak? Boleh aja ya. Kita ajak dulu dia ke Al Azhar. Saya kalau jodohnya sama orang Korea, ganteng, baik, kaya, muslim ya, masa sih aku nggak nolak? Bercanda ya. Pokoknya kalau perjodohan buat aku ya memang kehendak Allah aja. Yang penting buat aku baik, ganteng, kaya. Kaya hati ya. Kaya hati, kaya harta kan itu hitungannya beda. Kaya hati kayak siapa? Kaya hati kayak siapa ya? Kayak aku aja lah. GR sendiri. Teh, tapi Rizky sendiri punya kriteria juga nggak sih buat jadi bapak sambungnya? Kenapa? Rizky sendiri ngasih kriteria nggak sih? Tapi kita ada yang penting laki aja. 2024 ini Itu aja kalau. Tapi kan kayak temen nih sama Rizky udah mulai ledek-ledekin gitu nggak sih Teh soal urusan jodoh? Enggak sih, chill dia. Sering curhat gitu nggak sih? Oh dia sih yang curhat, aku juga sering curhat sama dia. Karena di rumah cuma berdua kan, jadi kayak kayak gitu dah. Misalnya dia habis putus, ibu tolong dong misalnya kenalin ke siapa gitu. Oke Kak, tapi aku ngingetin ya, aku juga gak punya pacar. Nah ya juga ya kata dia gitu. Kita kalau boleh memilih di antara 3 orang. Nah, wah jangan pilih dong. Di dunia ini cuma ada 3 nih. Ngayalin itu nggak bisa Pengusaha orang dibagi-bagi. Malaysia, Waduh, Afgan atau orang Korea? ya Allah. Itu juga anonim ya, yang satu doang tuh yang ada namanya, yang lainnya tahu. Siapa aja yang penting baik. Oke, makasih. Teh ke Rizky misalnya gitu, termasuk orang tua yang posisi seperti itu. Enggak terlalu sih aku pokoknya aku pengennya Rizky bisa experience banyak hal gitu ya, maksudnya dia bisa main sama teman-temannya gitu. Yang paling penting adalah tidak melenceng lah dari norma gitu. Mungkin suka dukanya punya anak cowok. Wah, suka aja sih aku. Nah, tanya deh mak-mak lu tuh ya. Terus ya tuh. Bandel. Kalau Rizky tuh oke-oke aja sih, santai. Tapi kayak yang bikin deg-degan kayak misalnya dia naik motor gitu ya. Karena dia kan udah 17 tahun, udah punya SIM gitu. Itu agak deg-degan buat aku. Tapi ya aku pasrahin sama Allah aja biar dia gitu. Oke, makasih. Boleh foto dulu Teh Ocha? Teh Ocha foto dulu dong. Fotonya bareng-bareng ya. Aku lihat ke depan dulu sekali. Katanya lihat ke depan semuanya. Ada foto di sini. Iya. Ke situ barengan. Katanya lihat depan sekali. Sekarang ke kanan sekali. Biar nggak bolak-balik. Nah, satu lagi ke sebelah sini, ke sebelah kiri. Oke. Mas Wayan mana nggak ikut? Mas Wayan istirahat. Oh istirahat ya. Dia mau istirahat. Boleh nggak sih foto aku di situ? Boleh nggak? Boleh. Dia depan. Oh dia mau.
Yuk, Albert, Albert, Kamu foto bentar ya. Albert fotoin nih. Yuk difotoin ya. Penyanyi Rosa menjadikan kewangian sebagai sesuatu yang penting dalam dirinya. Menurut Rosa, jika memiliki tubuh yang wangi bisa membuat orang nyaman berada di dekatnya. Bagi aku penting ya, karena itu pertama untuk percaya diri, ujar Rosa ditemui di kawasan Es Parman, Jakarta Barat, Minggu, tanggal 26 November tahun 2023. Jadi kita percaya diri juga. Kalau misalnya kita habis dari kendaraan umum campur asap, kayaknya kurang pede kalau misalkan harus ketemu sama orang lain, lanjut pelantun lagu Lupakan Cinta itu. Penyanyi 45 tahun itu pun memberikan tips agar selalu wangi ala dirinya. Menurut Rosa, semua diawali dari mandi dan kemudian melakukan perawatan diri. Mandi abis itu pakai body lotion, baru semprot body mist atau parfum, ujarnya. Rosa juga menggunakan 2 produk wewangian berbeda untuk sehari-hari. Kalau ke badan biasa aku body mist, kalau parfum biasa aku ke baju, katanya. Rosa juga menyemprotkan parfum di beberapa bagian dalam tubuhnya. Kalau parfum juga aku semprot ke nadi. Nadi itu biasanya dia lebih memancarkan atau memicu parfumnya lebih wangi, lanjutnya. Rosa sendiri kini melebarkan sayap bisnisnya ke bidang parfum. Dalam meluncurkan bisnis parfumnya, Rosa menyiapkan 5 varian berbeda. Dari Rosa Beauty, Fragrance Mist kayak body mist wangi-wangian. Pastinya wanginya ada yang menyegarkan, terang Rosa. Ada yang sweet karena ini ada 5 varian, mulai Sunrise, Sunset, Twilight, Aurora, dan Nightfall. Ini ada wangi yang segar buat pagi dan malam wangi yang menenangkan, tutup Rosa. Seperti diketahui, Rosa tak hanya menekuni bidang tarik suara, namun juga berbagai bisnis. Selain bisnis parfum dan kosmetik yang mulai ditekuni sejak 2017, Rosa juga memiliki bisnis karaoke dan restoran. Saya mau ngajakin di Pulmo tapi jauh. Jangan dong di Pulmo. Di Bulan ya. Sebelah sini yang mau nyanyi mungkin masnya. Oh mbak, sini mbak cantik ya. Wow luar biasa, banyak kayak Nisa Sabian loh. Boleh mbak langsung ke depan? Halo. Oke. Mbak jangan di belakang nggak kelihatan mbak. Sore. Saya Lilis dari Suara.com. Izin tanya, kalau misalnya TOC sendiri cara dalam memilih parfum seperti apa sih? Kan aktif beraktivitas itu untuk menjaga wewangian di tubuh itu seperti apa? Lalu ini kan body mist ya, jadi diakui juga kalau baunya tuh nggak tahan lama gitu. Lalu gimana sih mungkin menurut TOC cara untuk mungkin touch up si body mist ini perlu berapa kali dan saat kapan gitu? Lalu dari kelima varian ini kira-kira rekomendasinya digunakan untuk kegiatan apa? Terima kasih. Jadi body mist dan parfum itu memiliki intensitas yang berbeda. Kalau parfum memang dirancang dia akan tahan lama. Kalau body mist memang waktunya tuh lebih sedikit, mungkin 2 jam ya, 4 jam bahkan kalau kita biasain 4 jam. Jadi kalau misalnya untuk parfum kebayangkan bisa kali 2, kali 3 ya. Bisa seharian wangi, kalau parfum sekali semprot gitu bisa lama seharian. Tapi kalau body mist memang 4 jam udah maksimal harus touch up. Gitu. Biasanya paling mudah itu adalah kita memakai body lotion dulu. Body lotion, baru habis itu disemprot pakai body mist. Jadi dia akan lebih menyerap dan dia akan lebih lama ada di badannya gitu. Kalau untuk body mist mungkin itu. Terus dan kebetulan kalau untuk ukuran body mist kayaknya body mist Rosa Beauty bisa paling lama sih ketahanan wanginya, bisa lebih lama karena kita memilih essential oilnya juga yang tinggi lah, konsentrasinya lumayan tinggi gitu, jadi biar bisa lebih lama dan lebih tahan lama gitu wanginya gitu. Terus tadi apa lagi ya Mbak? Ketahannya ya apa? Oh, rekomendasi Aktivitas. Oh, aktivitasnya ya? Naik gunung mungkin Mbak. Jadi hiking kali ya. Sebenarnya kenapa aku menciptakan ada 1, 2, 3, 4, 5 wangi-wangiannya? Aku
memakai pemikiran bahwa dari pagi tuh yang lebih seger sampai ke malam tuh lebih manis gitu. Jadi semakin malam orang udah nggak pengen seger lagi, mungkin wanginya kalau pagi-pagi dari mulai sunrise ataupun sunset ataupun sampai tua. Kalau dari pagi-pagi tuh udah yang wangi-wangian yang segar, sampai malamnya tuh wangi-wangian yang yang menenangkan. Berapa lama Teh persiapkan ini produknya? Lumayan sih, kalau aku bikin produk tuh agak lama ya, setahun mungkin. Oh iya lupa. Oke, 1 tahunan mungkin aku mempersiapkan setiap produk, baik itu lipstick ataupun bedak ataupun fragrance gitu. Kenapa tuh tidak memilih untuk Aku dari dulu sih kan aku punya Diva Karaoke dulu, terus aku punya restoran. Tapi di tahun 2017 aku pengen nyobain untuk kosmetik gitu, dan alhamdulillah sampai saat ini kita udah melampaui banyak fase ya, terutama ketika pandemi gitu, dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa berjalan dengan baik, bahkan menjadi lebih baik lagi, dan tahun 2024 nanti pengennya kita lebih baik. Tips wangi ala Teh Ocha gimana Teh Ocha? Tips wangi ala Teh Ocha. Tips wangi ala aku, oke. Mandi ya. Mandi, habis itu pakai body lotion, baru semprotin body mist ataupun parfum gitu. Kalau ke badan biasanya aku body mist, kalau parfum biasanya ke baju, atau parfum cuman ke nadi di sini di bagian-bagian nadi itu biasanya dia lebih memancarkan atau memicu parfumnya menjadi lebih wangi gitu. Seberapa penting sih wangian di seorang Rosa? Buat aku penting ya, karena kan itu pertama untuk percaya diri ya kan, ketika kita ketemu sama orang tuh kayak wangi gitu, kayak kita pengen deket-deket terus sama orang itu kan. Jadi kita juga percaya diri, nggak kayak aduh badan aku saya habis dari kendaraan umum campur bau asap gitu, kayaknya kurang pede kalau misalnya bisa harus ketemu sama orang lain. Jadi itulah gunanya, langsung semprotkan body mist rasanya. Maintenance susah untuk bertahan lama sih tetap ya. Maintenance wanginya bertahan lama. Wanginya atau usahanya bertahan lama. Pertama, kalau menurut aku paling penting adalah mempertahankan kualitas dan juga koneksi dengan member, dengan reseller, dengan end user gitu ya, dengan customer kita. Selalu mendengarkan apa sih yang diperlukan oleh para end user, terutama cewek-cewek ini sukanya tuh apa sih gitu. Sama seperti aku pemikirannya ketika aku mengeluarkan lagu, sebetulnya apa sih yang disukain sama pendengar aku gitu, lagu yang seperti apa, rasa yang seperti apa yang disukain gitu. Nah ini sekarang parfum juga sama, ataupun lipstick ataupun bedak. Sulit nggak Teh nyimbangin antara nyanyi dan usaha? Dan bisnis. Kebetulan aku punya manajemen dan berbeda-beda. Untuk nyanyi aku punya manajemen nyanyi, untuk Rosa Beauty aku juga punya manajemen Rosa Beauty, untuk restoran aku juga punya manajemen restoran. Jadi semuanya tuh beda-beda. Aku otaknya bisa bercabang, tapi yang hebat adalah tim aku, yang mereka yang memang menerjemahkan pemikiran aku dan akhirnya membawa visi misi aku ke dalam sehari-hari. Kayak termasuk tipe cewek yang dikit-dikit nyemprot nggak sih? Aku, iya sih. Karena kayaknya kalau nggak wangi tuh nggak pede sebetulnya. Ketika kita pede, biasanya kita kan ngomong apapun, presentasi, ketemu orang, itu pasti lebih percaya diri, lebih kayak apa ya? Mau kita ngomong apapun, orang akan menanggapnya dengan menyenangkan gitu. Kalau misalnya kitanya baunya nggak enak gitu ya, itu pasti kita sendiri udah agak minder duluan, jadi kayak nggak mau lama-lama gitu. Pernah ada pengalaman minder gara-gara itu nggak Teh? Mana dulu nih? Aroma wangi. Aku suka campuran buah-buahan sama bunga, floral sama aroma banyak. Minyak wangi aku banyak. Itu dijadikan apa sih namanya, bahan untuk kira-kiranya buat benchmark nih.
kira-kira nanti akan bikin yang seperti apa. Sama kayak aku dengerin lagu, aku banyak dengerin lagu untuk memperkaya ide-ide aku juga kan mau bikin musik seperti apa. Pernah punya pengalaman nggak pede gara-gara merasa nggak seger apa gimana? Atau mungkin kebalikan ngelihat orang ngerasa deket orang yang seperti itu, gimana pernah juga, pasti pernah lah. Kalau kita kayak deket-deket orang yang kayak, aduh ini kayaknya bajunya udah 3 hari gak dicuci kan, kayak aduh gitu kayak gitu kan, kayak pengen kusemprot dia dengan minyak wangi ya. Nah itulah makanya aku bikinnya tuh emang sekarang travel size supaya tidak ada lagi yang mengalami hal-hal seperti itu gitu, jadi langsung bisa ditaruh di tas lah gitu. Jadi harganya sendiri tahunnya berapa dan mungkin sasaran yang dituju dari penjualan produk ini sendiri seperti apa? Oke, jadi kalau buat aku range-nya ini dimulai sebenarnya dari jualannya tuh 70 ribuan ya, 70 ribuan. Parfum sendiri itu juga cuman 100 ribuan, 100 sekian. Ini juga cuman 70 ribuan. Jadi ketika ada diskon, bahkan kalau ada event atau diskon atau join sebagai member itu bisa langsung dapat potongan. Jadi ya buat aku sih yang paling penting adalah konsisten ya, dan maintain supaya perusahaan atau company Rosa Beauty juga bisa lama gitu dan bermanfaat. Jadi dengan arti kata lain berarti bersahabat di kantong. Oh, sahabat di kantong. Harus dong sahabat di kantong ya kan? Ini aja dulu deh, pusing ini juga. Belum sih. Ini aja dulu kayaknya aku pengen membuat ini jadi besar banget aja gitu. Dukungan Rizky teh? Rizky tuh lumayan ya, dia penerjemah juga ya. Kalau bikin aku misalnya bikin presentation gitu dalam bahasa Inggris, nah dia lah penerjemahnya. Atau bikin kata-kata buat Rosa Beauty, Rizky juga yang biasanya nulisin sebagai editornya. Berarti usaha ini juga bareng-bareng Rizky juga terlibat ya? Benar, ya Rizky ya dilibatkan lah. Aku pengennya Rizky juga belajar dan tahu bahwa uang itu memang harus dicari dan harus dan usaha itu harus benar-benar dilakukan dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi bukan uang mudah gitu. Ya belajar aja buat dia belajar untuk usaha. Lihat ibunya juga apa usaha gitu. Tapi lah. Tadi kan sibuk nyanyi, sibuk bisnis. Sebenarnya apa yang dikejar? Sampai mungkin maaf sebelumnya sampai lupa mikirin jodoh. Katanya kalau rezeki kan harus dikejar, kalau jodoh kan karena ditungguin aja. Jadi nggak usah dikejar katanya ya. Nanti nyamperin aja lah aja. Insya Allah ya, amin. Tapi yang baik ya. Tapi nggak ada rencana mengejar. Nggak ada rencana mengejar. Nggak ada. Atau mungkin juga Rizky disebut kayak sangat punya adik nih sama. Iya. Iya, mungkin karena dia juga tinggi ya, aku kecil gitu deh. Jadi memang udah saatnya dia melindungi aku. Ya, aku berusaha supaya dia juga nyaman, karena anak-anak zaman sekarang kan nggak suka, bukan kayak anak zaman dulu yang bisa disuruh, dimarahin gitu. Anak zaman sekarang kan senangnya diajak ngobrol gitu, dikasih pemikiran, sama-sama mendiskusikan sesuatu untuk memutuskan sesuatu. Nah, ini ngomong tentang jodoh teh. Sahabatnya deketnya udah mau nikah nih. Itu nggak tahu. Tapi itu kabar bahagia nggak? Aku nggak tahu aku. Diundang nggak teh? Diundang nggak? Ini udah ditungguin sama kalau musiknya Rizky nih sama si Pak udah nyanyi di sana. Iya, udah nyanyi di Bali. Ada tuh yang nyanyi di Bali. Udah nyanyi di Jakarta. Pasti kan diundang juga kan nanti di Bali. Ada lah pokoknya. Semoga semua orang bahagia. Kita akhir tahun udah pengen liburan kemana nih teh? Liburan. Main nikah atau apa gitu? Kerja. Ambil job apa liburan teh? Ambil job apa? Di Bali. Apa kondangan? Ambil job dulu baru habis liburan. Jadi kan liburannya ada duit ya. Kalau nggak ambil job dulu nggak ada duit. Suka-suka di tahun 2023 ini apa sih? Oh, suka-suka ya. Aku senang di 2022, 2023 ini kan kita harus banyak bersyukur karena kita terlepas dari pandemi. Gitu. Alhamdulillah, syukurillah kita dikasih kesehatan yang paling pasti, kesehatan dan bisa survive gitu. Dan jadi buat aku adalah sebuah berkah. Jadi 2022, 2023 aku menutup tahun ini dengan konser tour ya.
Another Journey The Beginning, yaitu konser album aku, tour album aku di 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nanti mungkin last job buat aku adalah tanggal 31 Desember untuk tahun 2023 ini. First jobnya jangan 1 Januari aja ya. Manajer aku nih suka emang agak-agak ya. Tapi jangan, kasih dulu lah nafas dikit ya. Kasih 2 jam. Kejam banget ya. Tapi yang pasti aku bersyukur atas semua yang udah baik hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan selama 2023 ataupun yang membahagiakan terutamanya, tapi aku positif thinking aja dan berusaha yang lebih baik lagi aja. Tahun ini sudah tercapai belum Teh? Pencapaian terbesar. Wow. Apa ya, alhamdulillah aku setelah berapa tahun akhirnya aku bisa keluar album lagi, album di bawah bendera aku sendiri, di bawah Inspire Music gitu, dan album ini meraih 5 multi platinum awards atau 500 kopi gitu. Jadi itu buat aku salah satu pencapaian terbesar. Teh BCL kabarnya nikahnya sama tetangga sebelah nih Teh. Lucu apa gimana ngelihatnya? Ya tinggal di sini ya. Ngelihatnya lucu apa gimana sih Teh? Apapun itu pasti aku berdoa untuk kebahagiaan teman-teman aku lah. Nggak tahu tengah Piko tahu. Ih, nggak tahu. Di tahun 2024 ini ada wishlist nggak sih di tahun 2024 ini? Ada wishlist nggak di tahun 2024? Semoga teman-teman nggak ngajakin gosip ya. Tanggal 2 saya. Saya kemarin penyanyi orang Korea. Oh iya. Nah, mungkin ada netizen berharap dijodoh-jodohin sama orang. Sama orang Korea ya. Nikah mau nggak? Boleh aja ya. Kita ajak dulu dia ke Al Azhar. Nah, kalau jodohnya sama orang Korea, ganteng, baik, kaya, muslim ya, masa sih aku nggak nolak? Bercanda ya. Makanya kalau perjodohan buat aku ya memang kehendak Allah aja. Yang penting buat aku baik, ganteng, kaya. Ganteng. Kaya hati ya. Kaya hati, kaya harta kan itu hitungannya beda. Kaya hati kayak siapa? Kayak hati kayak siapa ya? Kayak aku aja lah. GR sendiri. Teh, tapi Rizky sendiri punya kriteria juga nggak sih buat jadi bapak sambungnya? Kenapa? Rizky sendiri ngasih kriteria nggak sih? Tapi kita ada yang penting laki aja. 2024 ini Itu aja kalau. Tapi kan kayak temen nih sama Rizky udah mulai ledek-ledekin gitu nggak sih Teh soal urusan jodoh? Enggak sih, chill dia. Sering curhat gitu nggak sih? Oh dia sering curhat, aku juga sering curhat sama dia. Karena di rumah cuma berdua kan, jadi kayak dan gitu doang. Misalnya dia habis putus, ibu tolong dong misalnya kenalin ke siapa gitu. Oke Kak, tapi aku ngingetin ya, aku juga gak punya pacar. Nah ya juga ya karena dia gitu. Nah, kalau boleh memilih di antara 3 orang. Nah, wah jangan pilih dong. Di dunia ini cuma ada 3 nih. Ngayal itu nggak bisa Terus orang dibagi-bagi. Malaysia, Waduh, Afgan atau orang Korea? ya Allah. Itu juga anonim ya, yang satu doang tuh yang ada namanya, yang lain nggak tahu. Siapa aja yang penting baik. Oke, makasih. Teh ke Rizky misalnya gitu, termasuk orang tua yang polisi seperti itu. Nggak terlalu sih aku pokoknya aku pengennya Rizky bisa experience banyak hal gitu ya, maksudnya dia bisa main sama teman-temannya gitu. Yang paling penting adalah tidak melenceng lah dari norma gitu. Mungkin suka dukanya punya anak cowok. Oh, suka aja sih aku. Nah, tanya deh mak-mak lu tuh ya. Terus ya tuh. Bandel. Kalau Rizky tuh oke-oke aja sih, santai. Tapi kayak yang bikin deg-degan kayak misalnya dia naik motor gitu ya, karena dia kan udah 17 tahun, udah punya SIM gitu. Itu agak deg-degan buat aku. Tapi ya aku pasrahin sama Allah aja biar dia gitu. Oke, makasih. Boleh foto dulu Teh Ocha? Teh Ocha foto dulu dong. Fotonya bareng-bareng ya. Aku lihat ke depan dulu sekali. Katanya lihat ke depan semuanya. Ada foto di sini. Iya. Ke situ barengan. Katanya lihat ke depan sekali. Sekarang ke kanan sekali. Biar nggak bolak-balik. Yang satu lagi ke sebelah sini, ke sebelah kiri. Oke.
Mas Wayan mana nggak ikut? Mas Wayan istirahat. Oh, istirahat ya. Dia boleh istirahat. Boleh nggak sih foto aku di situ? Boleh nggak? Boleh. Orang dia depan. Oh, dia depan. Naruh jangan bubar, mau foto, mau foto. Yuk, Albert, Bot, Albert, Kamu foto bentar ya. Albert, Bot fotoin nih. Yuk difotoin ya. Nyanyi Rosa menjadikan kewangian sebagai sesuatu yang penting dalam dirinya. Menurut Rosa, jika memiliki tubuh yang wangi bisa membuat orang nyaman berada di dekatnya. Bagi aku penting ya, karena itu pertama untuk percaya diri, ujar Rosa ditemui di kawasan Es Parman, Jakarta Barat, Minggu, tanggal 26 November tahun 2023. Jadi kita percaya diri juga. Kalau misalnya kita habis dari kendaraan umum campur asap, kayaknya kurang pede kalau misalkan harus ketemu sama orang lain, lanjut pelantun lagu Lupakan Cinta itu. Penyanyi 45 tahun itu pun memberikan tips agar selalu wangi ala dirinya. Menurut Rosa, semua diawali dari mandi dan kemudian melakukan perawatan diri. Mandi abis itu pakai body lotion, baru semprot body mist atau parfum, ujarnya. Rosa juga menggunakan 2 produk wewangian berbeda untuk sehari-hari. Kalau ke badan biasa aku body mist, kalau parfum biasa aku ke baju, katanya. Rosa juga menyemprotkan parfum di beberapa bagian dalam tubuhnya. Kalau parfum juga aku semprot ke nadi. Nadi itu biasanya dia lebih memancarkan atau memicu parfumnya lebih wangi, lanjutnya. Rosa sendiri kini melebarkan sayap bisnisnya ke bidang parfum. Dalam meluncurkan bisnis parfumnya, Rosa menyiapkan 5 varian berbeda. Dari Rosa Beauty, Fragrance Mist kayak body mist wangi-wangian. Pastinya wanginya ada yang menyegarkan, terang Rosa. Ada yang sweet karena ini ada 5 varian, mulai sunrise, sunset, twilight, aurora, dan nightfall. Ini ada wangi yang segar buat pagi dan malam, wangi yang menenangkan, tutup Rosa. Seperti diketahui, Rosa tak hanya menekuni bidang tarik suara, namun juga berbagai bisnis. Selain bisnis parfum dan kosmetik yang mulai ditekuni sejak 2017, Rosa juga memiliki bisnis karaoke dan restoran. Saya mau ngajakin di Pulmo tapi jauh. Jangan dong di Pulmo. Di Pulmo ya. Sebelah sini yang mau nyanyi mungkin masnya. Oh Mbak, sini Mbak cantik ya. Wow, luar biasa, banyak kayak Nisa Sabian loh. Boleh Mbak langsung ke depan? Halo. Oke. Mbak jangan ke belakang, nggak kelihatan Mbak. Sore. Saya Idris dari Sore.com. Izin tanya, kalau misalnya TOC sendiri cara dalam memilih parfum seperti apa sih? Kan aktif beraktivitas itu untuk menjaga wewangian di tubuh itu seperti apa? Lalu ini kan body mist ya, jadi diakui juga kalau baunya tuh nggak tahan lama gitu. Lalu gimana sih mungkin menurut TOC cara untuk mungkin touch si body mist ini perlu berapa kali dan saat kapan gitu? Lalu dari 5 varian ini kira-kira rekomendasinya digunakan untuk kegiatan apa? Terima kasih. Terima kasih. Jadi body mist dan parfum itu memiliki intensitas yang berbeda. Kalau parfum memang dirancang dia akan tahan lama. Kalau body mist memang waktunya tuh lebih sedikit, mungkin 2 jam ya, 4 jam bahkan kalau kita biasain 4 jam. Jadi kalau misalnya untuk parfum kebayangkan bisa kali 2, kali 3 ya. Bisa seharian wangi, kalau parfum sekali semprot gitu bisa lama seharian. Tapi kalau body mist memang 4 jam udah maksimal, harus touch up gitu. Biasanya paling mudah itu adalah kita memakai body lotion dulu. Body lotion, baru habis itu disemprot pakai body mist. Jadi dia akan lebih menyerap dan dia akan lebih lama ada di badannya gitu. Kalau untuk body mist mungkin itu. Terus dan kebetulan kalau untuk ukuran body mist kayaknya body mist Rosa Beauty bisa paling lama sih ketahanan wanginya, bisa lebih lama karena kita memilih essential oilnya juga yang tinggi lah, konsentrasinya lumayan tinggi gitu, jadi biar bisa lebih lama dan lebih tahan lama gitu wanginya gitu. Terus tadi apa lagi ya Mbak? Ketahannya ya apa? Oh, rekomendasi Aktivitas. Oh,
aktivitasnya ya. Naik gunung mungkin Mbak. Jadi Hiking kali ya. sebetulnya kenapa aku menciptakan ada 1, 2, 3, 4, 5 wangi-wangiannya. Aku memakai pemikiran bahwa dari pagi tuh yang lebih seger sampai ke malam tuh lebih manis gitu. Jadi semakin malam orang udah nggak pengen seger lagi, mungkin wanginya kalau pagi-pagi dari mulai sunrise ataupun sunset ataupun sampai tua. Kalau dari pagi-pagi tuh udah yang wangi-wangian yang segar, sampai malamnya tuh wangi-wangian yang apa ya, yang menenangkan. Berapa lama Tem persiapkan ini produknya? Lumayan sih, kalau aku bikin produk tuh agak lama ya, setahun mungkin. Oh iya lupa. Oke, 1 tahunan mungkin aku mempersiapkan setiap produk, baik itu lipstick ataupun bedak ataupun fragrance gitu. Kenapa tuh sudah memilih untuk Aku dari dulu sih kan aku punya Diva Karaoke dulu, terus aku punya restoran. Tapi di tahun 2017 aku pengen nyobain untuk kosmetik gitu, dan alhamdulillah sampai saat ini kita udah melampaui banyak fase ya, terutama ketika pandemi gitu, dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa berjalan dengan baik, bahkan menjadi lebih baik lagi, dan tahun 2024 nanti pengennya kita lebih baik. Tips wangi ala Teh Ocha gimana Teh Ocha? Tips wangi ala Teh Ocha. Tips wangi ala aku, oke. Mandi ya. Mandi, habis itu pakai body lotion, baru semprotin body mist ataupun parfum gitu. Kalau ke badan biasanya aku body mist, kalau parfum biasanya ke baju, atau parfum cuman ke nadi di sini di bagian-bagian nadi itu biasanya dia lebih memancarkan atau memicu parfumnya menjadi lebih wangi gitu. Seberapa penting sih wangian di seorang Rosa? Buat aku penting ya, karena kan itu pertama untuk percaya diri ya kan, ketika kita ketemu sama orang tuh kayak wangi gitu, kayak kita pengen deket-deket terus sama orang itu kan. Jadi kita juga percaya diri, nggak kayak aduh badan aku saya habis dari kendaraan umum campur bau asap gitu, kayaknya kurang pede kalau misalnya bisa harus ketemu sama orang lain. Jadi itulah gunanya, langsung semprotkan body mist rasanya. Maintenance susah untuk bertahan lama sih kita tetap. Maintenance wanginya bertahan lama. Wanginya usahanya bertahan lama. Pertama, kalau menurut aku paling penting adalah mempertahankan kualitas dan juga koneksi dengan member, dengan reseller, dengan end user gitu ya, dengan customer kita. Selalu mendengarkan apa sih yang diperlukan oleh para end user, terutama cewek-cewek ini sukanya tuh apa sih gitu. Sama sepertinya aku pemikirannya ketika aku mengeluarkan lagu, sebetulnya apa sih yang disukain sama pendengar aku gitu, lagu yang seperti apa, rasa yang seperti apa yang disukain gitu. Nah ini sekarang parfum juga sama, ataupun lipstick ataupun bedak. Sulit nggak Teh nyimbangin antara nyanyi dan usaha? Kebetulan aku punya manajemen dan berbeda-beda. Untuk nyanyi aku punya manajemen nyanyi, untuk Rosa Beauty aku juga punya manajemen Rosa Beauty, untuk restoran aku juga punya manajemen restoran. Jadi semuanya tuh beda-beda. Aku otaknya bisa bercabang, tapi yang hebat adalah tim aku, yang mereka yang memang menerjemahkan pemikiran aku dan akhirnya membawa visi misi aku ke dalam sehari-hari. Kayak termasuk tipe cewek yang dikit-dikit nyemprot nggak sih? Aku, iya sih. Karena kayaknya kalau nggak wangi tuh nggak pede sebetulnya. Ketika kita pede, biasanya kita kan ngomong apapun, presentasi, ketemu orang, itu pasti lebih percaya diri, lebih kayak apa ya? Mau kita ngomong apapun, orang akan menanggapnya dengan menyenangkan gitu. Kalau misalnya kitanya baunya nggak enak gitu ya, itu pasti kita sendiri udah agak minder duluan, jadi kayak nggak mau lama-lama gitu. Pernah ada pengalaman minder gara-gara itu nggak Teh? Mana dulu nih? Aroma wangi. Aku suka campuran buah-buahan sama bunga, floral sama aroma banyak. Minyak wangi aku banyak. Itu dijadikan apa sih namanya, bahan untuk kira-kiranya buat benchmark nih.
kira-kira nanti akan bikin yang seperti apa. Sama kayak aku dengerin lagu, aku banyak dengerin lagu untuk memperkaya ide-ide aku juga kan, mau bikin musik seperti apa. Pernah punya pengalaman nggak pede gara-gara merasa nggak seger apa gimana? Atau mungkin kebalikan ngelihat orang ngerasa deket orang yang seperti itu, gimana pernah teh? juga, pasti pernah lah. Kalau kita kayak deket-deket orang yang kayak, aduh ini kayaknya bajunya udah 3 hari gak dicuci kan, kayak aduh gitu kayak gitu kan, kayak pengen kusemprot dia dengan minyak wangi ya. Nah itulah makanya aku bikinnya tuh emang sekarang travel size supaya tidak ada lagi yang mengalami hal-hal seperti itu gitu, jadi langsung bisa ditaruh di tas lah. Dan yang gue sendiri tahun ini berapa dan mungkin sasaran yang ingin dituju dari jualan produk ini sendiri seperti apa? Oke, jadi kalau buat aku range-nya ini dimulai sebetulnya dari jualannya tuh 70 ribuan ya, 70 ribuan. Parfum sendiri itu juga cuman 100 ribuan, 100 sekian. Ini juga cuman 70 ribuan. Jadi ketika ada diskon, bahkan kalau ada event atau diskon atau join sebagai member itu bisa langsung dapat potongan. Jadi ya buat aku sih yang paling penting adalah konsisten ya, dan maintain supaya perusahaan atau company Rosa Beauty juga bisa lama gitu dan bermanfaat. Jadi dengan arti kata lain berarti bersahabat di kantong. Sahabat di kantong. Harus dong sahabat di kantong ya kan. Ini aja dulu deh, pusing ini juga. Belum sih. Ini aja dulu kayaknya aku pengen membuat ini jadi besar banget aja gitu. Dukungan Rizky teh? Rizky tuh lumayan ya, dia penerjemah juga ya. Kalau bikin aku misalnya bikin presentation gitu dalam bahasa Inggris, nah dia lah penerjemahnya. Atau bikin kata-kata buat Rosa Beauty, Rizky juga yang biasanya nulisin sebagai editornya. Berarti usaha ini juga barang-barang Rizky juga terlibat ya? Benar, kayak Rizky ya dilibatkan lah. Aku pengennya Rizky juga belajar dan tahu bahwa uang itu memang harus dicari dan harus dan usaha itu harus benar-benar dilakukan dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi bukan uang mudah gitu. Ya belajar aja buat dia belajar untuk usaha. Lihat ibunya juga apa usaha gitu. Jadi tapi Rizky sibuk nyanyi, sibuk bisnis. Sebenarnya apa yang dikejar? Sampai mungkin maaf sebelumnya sampai lupa mikirin jodoh. Katanya kalau rezeki kan harus dikejar, kalau jodoh kan katanya ditungguin aja. Jadi nggak usah dikejar katanya ya. Nanti nyamperin aja lah aja. Insya Allah ya, amin. Tapi yang baik ya. Tapi nggak ada rencana mengejar. Nggak ada rencana mengejar. Nggak ada. Atau mungkin juga Rizky sibuk kayak sangat punya adik nih sama. Iya, mungkin karena dia juga tinggi ya, aku kecil gitu deh. Jadi memang udah saatnya dia melindungi aku. Ya aku berusaha supaya dia juga nyaman, karena anak-anak zaman sekarang kan nggak suka, bukan kayak anak zaman dulu yang bisa disuruh, dimarahin gitu. Anak zaman sekarang kan senangnya diajak ngobrol gitu, dikasih pemikiran, sama-sama mendiskusikan sesuatu untuk memutuskan sesuatu. Nah ini ngomong tentang jodoh teh, sahabatnya deketnya udah mau nikah nih. Itu nggak tahu. Tapi itu kabar bahagia nggak? Nggak tahu aku. Diundang nggak teh? Diundang nggak? Ini udah agak tahun nih. Kalau mungkin Rizky nih seperti si Pak sedang nyanyi di sana. Iya mau nyanyi di Bali. Tadi tuh udah nyanyi di Bali. Ada nyanyi di Jakarta. Pasti kan diundang juga kan nanti di Bali. Ada lah pokoknya. Semoga semua orang bahagia. Kita akhir tahun udah pengen liburan kemana nih teh? Main nikah atau apa gitu? Kerja. Ambil job apa mau liburan teh? Ambil job apa? Di Bali. Apa kondangan? Ambil job dulu baru habis itu liburan. Jadi kan liburannya ada duit ya. Kalau nggak ambil job dulu nggak ada duit. Suka-suka di tahun 2023 ini apa sih? Suka-suka ya. Aku senang di 2022, 2023 ini kan kita harus banyak bersyukur karena kita terlepas dari pandemi. Gitu. Alhamdulillah, wasyukurillah kita dikasih kesehatan yang paling pasti, kesehatan dan bisa survive gitu. Dan jadi buat aku adalah sebuah berkah. Jadi 2022, 2023 aku menutup tahun ini dengan konser tour ya.
Another Journey The Beginning, yaitu konser album aku, tour album aku di 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nanti mungkin last job buat aku adalah tanggal 31 Desember untuk tahun 2023 ini. First jobnya jangan 1 Januari ya, Jem. Manajer aku nih suka emang agak-agak ya. Tapi jangan, kasih dulu lah nafas dikit ya. Kasih 2 jam. Sejam banget ya. Tapi yang pasti aku bersyukur atas semua yang udah baik hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan selama 2023 ataupun yang membahagiakan terutamanya, tapi aku positif tinggi aja dan berusaha yang lebih baik lagi aja. Tahun ini sudah tercapai belum Teh? Pencapaian terbesar di 2023. Wow, apa ya, alhamdulillah aku setelah berapa tahun akhirnya aku bisa keluar album lagi, album di bawah bendera aku sendiri, di bawah Inspire Music gitu, dan album ini meraih 5 multi platinum awards atau 500.000 kopi gitu. Jadi itu buat aku salah satu pencapaian terbesar. Teh BCL kabarnya nikahnya sama tetangga sebelah nih Teh. Lucu apa gimana ngelihatnya? Nggak tinggal di sini ya. Ngelihatnya lucu apa gimana sih Teh? Apapun itu pasti aku berdoa untuk kebahagiaan teman-teman aku. Nggak tahu tengah Piko tahu. Ih, nggak tahu. Di tahun 2024 ada wishlist nggak sih di tahun 2024 ini? Ada wishlist nggak untuk tahun 2024 sendiri? Semoga teman-teman nggak ngajakin gosip ya. Saya kemarin penyanyi orang Korea. Oh iya. Nggak mungkin ada netizen berharap dijodoh-jodohin sama orang Korea ya. nikah, mau nggak? Boleh aja sih ya. Kita ajak dulu dia ke Al Azhar. Ya, kalau jodohnya sama orang Korea, ganteng, baik, kaya, muslim ya, masa sih aku nggak nolak? Bercanda ya. Makanya kalau perjodohan buat aku ya memang kehendak Allah aja. Yang penting buat aku baik, ganteng, kaya. Ganteng. Kaya hati ya. Kaya harta kan itu hitungannya beda. Kayak hati kayak siapa? Kayak hati kayak siapa ya? Kayak aku aja lah. GR sendiri. Teh, tapi Rizky sendiri punya kriteria juga nggak sih buat jadi bapak sambungnya? Kenapa? Rizky sendiri ngasih kriteria nggak sih? Pikir ada yang penting laki aja. Tapi kan kayak temen nih sama Rizky udah mulai ledek-ledekin gitu nggak sih Teh soal urusan jodoh? Enggak sih, chill dia. Sering curhat gitu nggak sih? Oh dia sering curhat, aku juga sering curhat sama dia. Karena di rumah cuma berdua kan, jadi kayak dan gitu doang. Misalnya dia habis putus, ibu tolong dong misalnya kenalin ke siapa gitu. Oke Kak, tapi aku ngingetin ya, aku juga gak punya pacar. Nah ya juga ya kata dia gitu. Kalau boleh memilih di antara 3 orang, Wah jangan pilih dong. di dunia ini cuma ada 3 nih. Di mana kan? Ngajal itu nggak bisa Antara orang dibagi-bagi. Malaysia, Waduh, Afgan atau orang Korea? ya Allah. Itu juga anonim ya, yang satu doang tuh yang ada namanya, yang lain nggak tahu. Siapa aja yang penting baik. Oke, makasih. Posisi Teh ke Rizky misalnya gitu, termasuk orang tua yang posisi seperti itu. Enggak terlalu sih aku pokoknya aku pengennya Rizky bisa experience banyak hal gitu ya, maksudnya dia bisa main sama teman-temannya gitu. Yang paling penting adalah tidak melenceng lah dari norma gitu. Mungkin suka dukanya punya anak cowok. Oh, suka aja sih aku. Nah, tanya deh mak lu tuh ya. Terus ya tuh. Bandel. Kalau Rizky tuh oke-oke aja sih, santai. Tapi kayak yang bikin deg-degan kayak misalnya dia naik motor gitu ya. Karena dia tuh udah 17 tahun, udah punya SIM gitu. Itu agak deg-degan buat aku. Tapi ya aku pasain sama Allah aja biar dia gitu. Oke, makasih. Boleh foto dulu Teh Ocha? Teh Ocha foto dulu dong. Fotonya bareng-bareng ya. Aku lihat ke depan dulu sekali. Katanya lihat ke depan semuanya. Ada foto di sini. Ya. Ke situ barengan. Katanya lihat depan sekali. Sekarang ke kanan sekali. Biar nggak bolak-balik. Yang satu lagi ke sebelah sini, ke sebelah kiri. Oke.
Mas Wayan mana nggak ikut? Mas Wayan istirahat dong. Oh, istirahat ya. Dia mau istirahat. Boleh nggak sih foto aku di situ? Boleh nggak? Boleh. Orang dia depan. Oh, dia Jangan jangan mau foto. Yuk, Albert, Albert, Kamu foto bentar ya. Albert fotoin nih. Yuk difotoin ya. Penyanyi Rosa menjadikan kewangian sebagai sesuatu yang penting dalam dirinya. Menurut Rosa, jika memiliki tubuh yang wangi bisa membuat orang nyaman berada di dekatnya. Bagi aku penting ya, karena itu pertama untuk percaya diri, ujar Rosa ditemui di kawasan Es Parman, Jakarta Barat, Minggu, tanggal 26 November tahun 2023. Jadi kita percaya diri juga. Kalau misalnya kita habis dari kendaraan umum campur asap, kayaknya kurang pede kalau misalkan harus ketemu sama orang lain, lanjut pelantun lagu Lupakan Cinta itu. Penyanyi 45 tahun itu pun memberikan tips agar selalu wangi ala dirinya. Menurut Rosa, semua diawali dari mandi dan kemudian melakukan perawatan diri. Mandi abis itu pakai body lotion, baru semprot body mist atau parfum, ujarnya. Rosa juga menggunakan 2 produk wewangian berbeda untuk sehari-hari. Kalau ke badan biasa aku body mist, kalau parfum biasa aku ke baju, katanya. Rosa juga menyemprotkan parfum di beberapa bagian dalam tubuhnya. Kalau parfum juga aku semprot ke nadi. Nadi itu biasanya dia lebih memancarkan atau memicu parfumnya lebih wangi, lanjutnya. Rosa sendiri kini melebarkan sayap bisnisnya ke bidang parfum. Dalam meluncurkan bisnis parfumnya, Rosa menyiapkan 5 varian berbeda. Dari Rosa Beauty, Fragrance Mist kayak body mist wangi-wangian. Pastinya wanginya ada yang menyegarkan, terang Rosa. Ada yang sweet karena ini ada 5 varian, mulai sunrise, sunset, twilight, aurora, dan nightfall. Ini ada wangi yang segar buat pagi dan malam, wangi yang menenangkan, tutup Rosa. Seperti diketahui, Rosa tak hanya menekuni bidang tarik suara, namun juga berbagai bisnis. Selain bisnis parfum dan kosmetik yang mulai ditekuni sejak 2017, Rosa juga memiliki bisnis karaoke dan restoran. Saya mau ngajakin di Pulmo tapi jauh. Jangan dong di bulan. Di bulan ya. Sebelah sini yang mau nyanyi mungkin masnya. Oh Mbak, sini Mbak cantik ya. Wow, luar biasa, banyak kayak Nisa Sabian loh. Boleh Mbak langsung ke depan? Halo. Oke. Mbak, jangan di belakang nggak kelihatan Mbak. Sore. Saya Lidis dari Sore.com. Izin tanya, kalau misalnya TOC sendiri cara dalam memilih parfum seperti apa sih? Kan aktif beraktivitas itu untuk menjaga wewangian di tubuh itu seperti apa? Lalu ini kan body mist ya, jadi diakui juga kalau baunya tuh nggak tahan lama gitu. Lalu gimana sih mungkin menurut TOC cara untuk mungkin touch si body mist ini perlu berapa kali dan saat kapan gitu? Lalu dari 5 varian ini kira-kira rekomendasinya digunakan untuk kegiatan apa? Terima kasih. Terima kasih. Jadi body mist dan parfum itu memiliki intensitas yang berbeda. Kalau parfum memang dirancang dia akan tahan lama. Kalau body mist memang waktunya tuh lebih sedikit, mungkin 2 jam ya, 4 jam bahkan kalau kita biasain 4 jam. Jadi kalau misalnya untuk parfum kebayangkan bisa kali 2, kali 3 ya. Bisa seharian wangi, kalau parfum sekali semprot itu bisa lama seharian. Tapi kalau body mist memang 4 jam udah maksimal, harus touch up gitu. Biasanya paling mudah itu adalah kita memakai body lotion dulu. Body lotion, baru habis itu disemprot pakai body mist. Jadi dia akan lebih menyerap dan dia akan lebih lama ada di badannya gitu. Kalau untuk body mist mungkin itu. Terus dan kebetulan kalau untuk ukuran body mist kayaknya body mist Rosa Beauty bisa paling lama sih, ketahanan wanginya bisa lebih lama karena kita memilih essential oilnya juga yang tinggi lah, konsentrasinya lumayan tinggi gitu, jadi biar bisa lebih lama dan lebih tahan lama gitu wanginya gitu. Terus tadi apa lagi ya Mbak? Ketahannya ya apa? Oh, rekomendasi Aktivitas. Oh,
aktivitasnya ya. Naik gunung mungkin Mbak. Jadi Hiking kali ya. sebenarnya kenapa aku menciptakan ada 1, 2, 3, 4, 5 wangi-wangiannya? Aku memakai pemikiran bahwa dari pagi tuh yang lebih seger sampai ke malam tuh lebih manis gitu. Jadi semakin malam orang udah nggak pengen seger lagi, mungkin wanginya kalau pagi-pagi dari mulai sunrise ataupun sunset ataupun sampai tua. Kalau dari pagi-pagi tuh udah yang wangi-wangian yang segar, sampai malamnya tuh wangi-wangian yang apa ya, yang menenangkan. Berapa lama teh mempersiapkan ini produknya? Lumayan sih, kalau aku bikin produk tuh agak lama ya, setahun mungkin. Oh iya lupa. Oke, 1 tahunan mungkin aku mempersiapkan setiap produk, baik itu lipstick ataupun bedak ataupun fragrance gitu. Kenapa tuh sudah memilih untuk Aku dari dulu sih kan aku punya Diva Karaoke dulu, terus aku punya restoran. Tapi di tahun 2017 aku pengen nyobain untuk kosmetik gitu, dan alhamdulillah sampai saat ini kita udah melampaui banyak fase ya, terutama ketika pandemi gitu, dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa berjalan dengan baik, bahkan menjadi lebih baik lagi, dan tahun 2024 nanti pengennya kita lebih baik. Tips wangi ala Teh Ocha gimana Teh Ocha? Tips wangi ala Teh Ocha. Tips wangi ala aku, oke. Mandi ya. Mandi, habis itu pakai body lotion, baru semprotin body mist ataupun parfum gitu. Kalau ke badan biasanya aku body mist, kalau parfum biasanya ke baju, atau parfum cuman ke nadi di sini di bagian-bagian nadi itu biasanya dia lebih memancarkan atau memicu parfumnya menjadi lebih wangi gitu. seberapa penting sih wewangian di seorang Rosa? Buat aku penting ya, karena kan itu pertama untuk percaya diri ya kan, ketika kita ketemu sama orang tuh kayak wangi gitu, kayak kita pengen deket-deket terus sama orang itu kan, jadi kita juga percaya diri, nggak kayak aduh badan aku saya habis dari kendaraan umum campur bau asap gitu, kayaknya kurang pede kalau misalnya bisa harus ketemu sama orang lain gitu. Jadi itulah gunanya, langsung semprotkan body mist rasanya. Maintenance susah untuk bertahan lama sih tetap ya. Maintenance wanginya bertahan lama. Wanginya usahanya bertahan lama. Pertama, kalau menurut aku paling penting adalah mempertahankan kualitas dan juga koneksi dengan member, dengan reseller, dengan end user gitu ya, dengan customer kita. Selalu mendengarkan apa sih yang diperlukan oleh para end user, terutama cewek-cewek ini sukanya tuh apa sih gitu. Sama seperti aku pemikirannya ketika aku mengeluarkan lagu, sebetulnya apa sih yang disukain sama pendengar aku gitu, lagu yang seperti apa, rasa yang seperti apa yang disukain gitu. Nah ini sekarang parfum juga sama, ataupun lipstick ataupun bedak. Sulit nggak Teh nyimbangin antara nyanyi dan usaha? Kebetulan aku punya manajemen dan berbeda-beda. Untuk nyanyi aku punya manajemen nyanyi, untuk Rosa Beauty aku juga punya manajemen Rosa Beauty, untuk restoran aku juga punya manajemen restoran. Jadi semuanya tuh beda-beda. Aku otaknya bisa bercabang, tapi yang hebat adalah tim aku, yang mereka yang memang menerjemahkan pemikiran aku dan akhirnya membawa visi misi aku ke dalam sehari-hari. Kayak termasuk tipe cewek yang dikit-dikit nyemprot nggak sih? Aku, iya sih. Karena kayaknya kalau nggak wangi tuh nggak pede sebetulnya. Ketika kita pede, biasanya kita kan ngomong apapun, presentasi, ketemu orang, itu pasti lebih percaya diri, lebih kayak apa ya? Mau kita ngomong apapun, orang akan menanggapnya dengan menyenangkan gitu. Kalau misalnya kitanya baunya nggak enak gitu ya, itu pasti kita sendiri udah agak minder duluan, jadi kayak nggak mau lama-lama gitu. Pernah ada pengalaman minder gara-gara itu nggak Teh? Mana dulu nih? Aroma wangi. Aku suka campuran buah-buahan sama bunga, floral sama aroma banyak. Minyak wangi aku banyak. Itu dijadikan bahan untuk kira-kiranya buat benchmark nih.
kira-kira nanti akan bikin yang seperti apa. Sama kayak aku dengerin lagu, aku banyak dengerin lagu untuk memperkaya ide-ide aku juga kan mau bikin musik seperti apa. Pernah punya pengalaman nggak pede gara-gara merasa nggak seger apa gimana? Atau mungkin kebalikan ngelihat orang ngerasa deket orang yang seperti itu, gimana pernah juga, pasti pernah lah. Kalau kita kayak deket-deket orang yang kayak, aduh ini kayaknya bajunya udah 3 hari gak dicuci kan, kayak aduh gitu kayak gitu kan, kayak pengen kusemprot dia dengan minyak wangi ya. Nah itulah makanya aku bikinnya tuh emang sekarang travel size supaya tidak ada lagi yang mengalami hal-hal seperti itu gitu, jadi langsung bisa ditaruh di tas lah. Dan harganya sendiri tahun berapa dan mungkin sasaran yang dituju dari jualan produk ini sendiri seperti apa? Oke, jadi kalau buat aku range-nya ini dimulai sebenarnya dari jualannya tuh 70 ribuan ya, 70 ribuan. Parfum sendiri itu juga cuman 100 ribuan, 100 sekian. Ini juga cuman 70 ribuan. Jadi ketika ada diskon, bahkan kalau ada event atau diskon atau join sebagai member itu bisa langsung dapat potongan. Jadi ya buat aku sih yang paling penting adalah konsisten ya, dan maintain supaya perusahaan atau company Rosa Beauty juga bisa lama gitu dan bermanfaat. Jadi dengan arti kata lain berarti bersahabat di kantong. Sahabat di kantong. Harus dong sahabat di kantong ya kan. Ini aja dulu deh, pusing ini juga. Belum sih. Ini aja dulu kayaknya aku pengen membuat ini jadi besar banget aja gitu. Dukungan Rizky teh? Rizky tuh lumayan ya, dia penerjemah juga ya. Kalau bikin aku misalnya bikin presentation gitu dalam bahasa Inggris, nah dia lah penerjemahnya. Atau bikin kata-kata buat Rosa Beauty, Rizky juga yang biasanya nulisin sebagai editornya. Berarti usaha ini juga bareng-bareng Rizky juga terlibat ya? Benar, kayak Rizky ya dilibatkan lah. Aku pengennya Rizky juga belajar dan tahu bahwa uang itu memang harus dicari dan harus dan usaha itu harus benar-benar dilakukan dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi bukan uang mudah gitu. Ya belajar aja buat dia belajar untuk usaha. Lihat ibunya juga apa usaha gitu. Tapi lah. Tadi kan sibuk nyanyi, sibuk bisnis. Sebenarnya apa yang dikejar? Sampai mungkin maaf sebelumnya sampai lupa mikirin jodoh. Katanya kalau rezeki kan harus dikejar, kalau jodoh kan katanya ditungguin aja. Jadi nggak usah dikejar katanya ya. Nanti nyamperin aja lah aja. Insya Allah ya, amin. Tapi yang baik ya. Tapi nggak ada rencana mengejar. Nggak ada rencana mengejar. Nggak ada. Atau mungkin juga Rizky disebut kayak sangat punya adik nih sama. Iya, mungkin karena dia juga tinggi ya, aku kecil gitu deh. Jadi memang udah saatnya dia melindungi aku. Ya aku berusaha supaya dia juga nyaman, karena anak-anak zaman sekarang kan nggak suka, bukan kayak anak zaman dulu yang bisa disuruh, dimarahin gitu. Anak zaman sekarang kan senangnya diajak ngobrol gitu, dikasih pemikiran, sama-sama mendiskusikan sesuatu untuk memutuskan sesuatu. Nah ini ngomong tentang jodoh teh, sahabatnya deketnya udah mau nikah nih. Itu nggak tahu. Tapi itu kabar bahagia nggak? Nggak tahu aku. Diundang nggak? Diundang nggak? Ini udah sendiri sama. Kalau mungkin Rizky nih seperti si Pak udah nyanyi di sana. Iya mau nyanyi di Bali. Tadi tuh udah nyanyi di Bali. Udah nyanyi di Jakarta. Pasti kan diundang juga kan nanti di Bali. Ada lah pokoknya. Semoga semua orang bahagia. Kita akhir tahun udah pengen liburan kemana nih Teh? Liburan. Main nikah atau apa gitu? Kerja. Ambil job apa mau liburan Teh? Ambil job apa? Di Bali. Apa kondangan? Ambil job dulu baru habis itu liburan. Jadi kan liburannya ada duit ya. Kalau nggak ambil job dulu nggak ada duit. Suka-suka di tahun 2023 ini apa sih? Suka-suka ya. Aku senang di 2022-2023 ini kan kita harus banyak bersyukur karena kita terlepas dari pandemi. Gitu, alhamdulillah, syukurillah kita dikasih kesehatan, yang paling pasti kesehatan dan bisa survive gitu. Dan jadi buat aku adalah sebuah berkah. Jadi 2022-2023 aku menutup tahun ini dengan konser tour ya.
Another Journey the Beginning, yaitu konser album aku, tour album aku di 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nanti mungkin last job buat aku adalah tanggal 31 Desember untuk tahun 2023 ini. First jobnya jangan 1 Januari ya, Jem. Manajer aku nih suka emang agak-agak ya. Tapi jangan, kasih dulu lah nafas dikit ya. Kasih 2 jam. Kejam banget ya. Tapi yang pasti aku bersyukur atas semua yang udah baik. Hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan selama 2023 ataupun yang membahagiakan terutamanya, tapi aku positif tinggi aja dan berusaha yang lebih baik lagi aja. Tahun ini sudah tercapai belum Teh? Pencapaian terbesar di 2023. Wow, apa ya, alhamdulillah aku setelah berapa tahun akhirnya aku bisa keluar album lagi, album di bawah bendera aku sendiri, di bawah Inspire Music gitu, dan album ini meraih 5 multi platinum awards atau 500.000 kopi gitu. Jadi itu buat aku salah satu pencapaian terbesar. Teh BCL kabarnya nikahnya sama tetangga sebelah nih Teh. Lucu apa gimana ngelihatnya? Tinggal di sini ya. Ngelihatnya lucu apa gimana sih Teh? Apapun itu pasti aku berdoa untuk kebahagiaan teman-teman aku. Nggak tahu tengah Viko tahu. Ih, nggak tahu. Di tahun 2024 ada wishlist nggak sih di tahun 2024 ini? Ada wishlist nggak di tahun 2024 sendiri? Semoga teman-teman nggak ngajakin gosip ya. Saya kemarin penyanyi orang Korea. Oh iya. Nggak mungkin ada netizen berharap dijodoh-jodohin sama orang Korea ya. Nikah mau nggak? Boleh aja sih ya. Kita ajak dulu dia ke Al Azhar. Ya, kalau jodohnya sama orang Korea, ganteng, baik, kaya, muslim ya, masa sih aku nggak nolak. Bercanda ya. Makanya kalau perjodohan buat aku ya memang kehendak Allah aja. Yang penting buat aku baik, ganteng, kaya. Ganteng. Kaya hati ya. Kaya harta kan itu hitungannya beda. Kaya hati kayak siapa? Kayak hati kayak siapa ya? Kayak aku lah, GR sendiri. Teh, tapi Rizky sendiri punya kriteria juga nggak sih buat jadi bapak sambungnya? Kenapa? Rizky sendiri ngasih kriteria nggak sih? Pikir ada yang penting laki aja. Tapi kan kayak temen nih sama Rizky udah mulai ledek-ledekin gitu nggak sih Teh soal urusan jodoh? Enggak sih, chill dia. Sering curhat gitu nggak? Oh dia sering curhat, aku juga sering curhat sama dia. Karena di rumah cuma berdua kan, jadi kayak dan gitu, alhamdulillah dia habis putus. Ibu tolong dong misalnya kenalin ke siapa gitu. Oke Kak, tapi aku ngingetin ya, aku juga gak punya pacar. Nah iya juga ya kata dia gitu. Kalau boleh memilih di antara 3 orang. Wah jangan pilih dong. Di dunia kan cuma ada 3 nih. Nah jauh itu gak bisa dibagi-bagi. Orang Malaysia, Afgan atau orang Korea? Ya Allah. Itu juga anonim ya, yang satu doang tuh yang ada namanya, yang lain nggak tahu. Siapa aja yang penting baik. Oke, makasih. Teh ke Rizky misalnya gitu, termasuk orang tua yang posisi seperti itu. Enggak terlalu sih aku pokoknya aku pengennya Rizky bisa experience banyak hal gitu ya, maksudnya dia bisa main sama teman-temannya gitu. Yang paling penting adalah tidak melenceng lah dari norma gitu. Mungkin suka dukanya punya anak cowok. Oh, suka aja sih aku. Nah, tanya deh mak lu tuh ya. Terus ya tuh ya. Kalau Rizky tuh oke-oke aja sih, santai. Tapi kayak yang bikin deg-degan kayak misalnya dia naik motor gitu ya, karena dia kan udah 17 tahun, udah punya SIM gitu. Itu agak deg-degan buat aku. Tapi ya aku pasain sama Allah aja biar dia gitu. Oke, makasih. Boleh foto dulu Teh Ocha? Teh Ocha foto dulu dong. Fotonya bareng-bareng ya. Aku lihat ke depan dulu sekali. Katanya lihat ke depan semuanya. Ada foto di sini. Ya. Katanya lihat ke depan sekali. Sekarang ke kanan sekali. Biar nggak bolak-balik. Yang satu lagi ke sebelah sini, ke sebelah kiri. Oke.
Mas Wayan mana nggak ikut? Mas Wayan istirahat dong. Oh, istirahat ya. Dia boleh istirahat. Boleh nggak sih foto aku di situ? Boleh nggak? Boleh. Orang di depan. Oh, dia tuh. Kalau jangan bobot, potong, bobot. Yuk, Albert, Bot, Albert, Kamu foto bentar ya. Bot fotoin nih. Yuk difotoin ya. Penyanyi Rosa menjadikan kewangian sebagai sesuatu yang penting dalam dirinya. Menurut Rosa, jika memiliki tubuh yang wangi bisa membuat orang nyaman berada di dekatnya. Bagi aku penting ya, karena itu pertama untuk percaya diri, ujar Rosa ditemui di kawasan Es Parman, Jakarta Barat, Minggu, tanggal 26 November tahun 2023. Jadi kita percaya diri juga. Kalau misalnya kita habis dari kendaraan umum campur asap, kayaknya kurang pede kalau misalkan harus ketemu sama orang lain, lanjut pelantun lagu Lupakan Cinta itu. Penyanyi 45 tahun itu pun memberikan tips agar selalu wangi ala dirinya. Menurut Rosa, semua diawali dari mandi dan kemudian melakukan perawatan diri. Mandi abis itu pakai body lotion, baru semprot body mist atau parfum, ujarnya. Rosa juga menggunakan 2 produk wewangian berbeda untuk sehari-hari. Kalau ke badan biasa aku body mist, kalau parfum biasa aku ke baju, katanya. Rosa juga menyemprotkan parfum di beberapa bagian dalam tubuhnya. Kalau parfum juga aku semprot ke nadi. Nadi itu biasanya dia lebih memancarkan atau memicu parfumnya lebih wangi, lanjutnya. Rosa sendiri kini melebarkan sayap bisnisnya ke bidang parfum. Dalam meluncurkan bisnis parfumnya, Rosa menyiapkan 5 varian berbeda. Dari Rosa Beauty, Fragrance Mist kayak body mist wangi-wangian. Pastinya wanginya ada yang menyegarkan, terang Rosa. Ada yang sweet karena ini ada 5 varian, mulai Sunrise, Sunset, Twilight, Aurora, dan Nightfall. Ini ada wangi yang segar buat pagi dan malam, wangi yang menenangkan, tutup Rosa. Seperti diketahui, Rosa tak hanya menekuni bidang tarik suara, namun juga berbagai bisnis. Selain bisnis parfum dan kosmetik yang mulai ditekuni sejak 2017, Rosa juga memiliki bisnis karaoke dan restoran. Saya mau ngajak ini pulmu tapi jauh. Jangan dong, liburan ya. Sebelah sini yang mau nyanyi mungkin masnya. Oh mbak, sini mbak cantiknya. Wow luar biasa, banyak kayak Nisa Sabian loh. Boleh mbak langsung ke depan? Halo. Oke. Mbak jangan belakang nggak kelihatan mbak. Sore. Saya Lidis dari Suara.com. Izin tanya, kalau misalnya TOC sendiri cara dalam memilih parfum seperti apa sih? Kan aktif beraktivitas gitu untuk menjaga wewangian di tubuh itu seperti apa? Lalu ini kan body mist ya, tadi diakui juga kalau baunya tuh nggak tahan lama gitu. Lalu gimana sih mungkin menurut TOC cara untuk mungkin touch si body mist ini perlu berapa kali dan saat kapan gitu? Lalu dari kelima varian ini kira-kira rekomendasinya digunakan untuk kegiatan apa? Terima kasih. Terima kasih. Jadi body mist dan parfum itu memiliki intensitas yang berbeda. Kalau parfum memang dirancang dia akan tahan lama. Kalau body mist memang waktunya tuh lebih sedikit, mungkin 2 jam ya, 4 jam bahkan kalau kita biasain 4 jam. Jadi kalau misalnya untuk parfum kebayangkan bisa kali 2 kali 3 ya. Bisa seharian wangi, kalau parfum sekali semprot gitu bisa lama seharian. Tapi kalau body mist memang 4 jam udah maksimal harus touch up. Gitu. Biasanya paling mudah itu adalah kita memakai body lotion dulu. Body lotion, baru habis itu disemprot pakai body mist. Jadi dia akan lebih menyerap dan dia akan lebih lama ada di badannya gitu. Kalau untuk body mist mungkin itu. Terus dan kebetulan kalau untuk ukuran body mist kayaknya body mist Rosa Beauty bisa paling lama sih ketahanan wanginya, bisa lebih lama karena kita memilih essential oilnya juga yang tinggi lah, konsentrasinya lumayan tinggi gitu, jadi biar bisa lebih lama dan lebih tahan lama gitu wanginya gitu. Terus tadi apa lagi ya Mbak? Ketahannya ya apa? Oh, rekomendasi Aktivitas. Oh,
aktivitasnya ya. Naik gunung mungkin Mbak. Jadi Hiking kali ya. sebetulnya kenapa aku menciptakan ada 1, 2, 3, 4, 5 wangi-wangiannya. Aku memakai pemikiran bahwa dari pagi tuh yang lebih seger sampai ke malam tuh lebih manis gitu. Jadi semakin malam orang udah nggak pengen seger lagi, mungkin wanginya kalau pagi-pagi dari mulai sunrise ataupun sunset ataupun sampai tua. Kalau dari pagi-pagi tuh udah yang wangi-wangian yang segar, sampai malamnya tuh wangi-wangian yang apa ya, yang menenangkan. Berapa lama Teh mempersiapkan ini produknya? Lumayan sih kalau aku bikin produk tuh agak lama ya, setahun mungkin. Oh iya lupa. Oke, 1 tahunan mungkin aku mempersiapkan setiap produk, baik itu lipstick ataupun bedak ataupun fragrance gitu. Kenapa tuh sudah memilih untuk berbisnis? Aku dari dulu sih kan aku punya Diva Karaoke dulu, terus aku punya restoran. Tapi di tahun 2017 aku pengen nyobain untuk kosmetik gitu dan alhamdulillah sampai saat ini kita udah melampaui banyak fase ya, terutama ketika pandemi gitu, dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa berjalan dengan baik, bahkan menjadi lebih baik lagi. Dan tahun 2024 nanti pengennya kita lebih baik. Tips wangi ala Teh Ocha gimana Teh Ocha? Tips wangi ala Teh Ocha. Tips wangi ala aku, oke. Mandi ya. Mandi, habis itu pakai body lotion, baru semprotin body mist ataupun parfum gitu. Kalau ke badan biasanya aku body mist, kalau parfum biasanya ke baju, atau parfum cuman ke nadi di sini di bagian-bagian nadi itu biasanya dia lebih memancarkan atau memicu parfumnya menjadi lebih wangi gitu. Seberapa penting sih wewangian di orang rosa? Buat aku penting ya, karena kan itu pertama untuk percaya diri ya kan, ketika kita ketemu sama orang tuh kayak wangi gitu, kayak kita pengen deket-deket terus sama orang itu kan. Jadi kita juga percaya diri, nggak kayak aduh badan aku saya habis dari kendaraan umum campur bau asap gitu, kayaknya kurang pede kalau misalnya bisa harus ketemu sama orang lain. Jadi itulah gunanya, langsung semprotkan body mist rasanya. Maintenance susah untuk bertahan lama sih tetap. Maintenance wanginya bertahan lama gitu. Wanginya usahanya bertahan lama. Pertama, kalau menurut aku paling penting adalah mempertahankan kualitas dan juga koneksi dengan member, dengan reseller, dengan end user gitu ya, dengan customer kita. Selalu mendengarkan apa sih yang diperlukan oleh para end user, terutama cewek-cewek ini sukanya tuh apa sih gitu. Sama sepertinya aku pemikirannya ketika aku mengeluarkan lagu, sebetulnya apa sih yang disukain sama pendengar aku gitu, lagu yang seperti apa, rasa yang seperti apa yang disukain gitu. Nah ini sekarang parfum juga sama, ataupun lipstick ataupun bedak. Sulit nggak Teh nyimbangin antara nyanyi dan usaha? Kebetulan aku punya manajemen dan berbeda-beda. Untuk nyanyi aku punya manajemen nyanyi, untuk Rosa Beauty aku juga punya manajemen Rosa Beauty, mungkin untuk restoran aku juga punya manajemen restoran. Jadi semuanya tuh beda-beda. Aku otaknya bisa bercabang, tapi yang hebat adalah tim aku, yang mereka yang memang menerjemahkan pemikiran aku dan akhirnya membawa visi misi aku ke dalam sehari-hari. Kayak termasuk tipe-tipe yang dikit-dikit nyemprot nggak sih? Aku, iya sih. Karena kayaknya kalau nggak wangi tuh nggak pede sebetulnya. Ketika kita pede, biasanya kita kan ngomong apapun, presentasi, ketemu orang, itu pasti lebih percaya diri ya, lebih kayak apa ya, mau kita ngomong apapun orang akan menanggapnya dengan menyenangkan gitu. Kalau misalnya kitanya baunya nggak enak gitu ya, itu pasti kita sendiri udah agak minder duluan, jadi kayak nggak mau lama-lama gitu. Pernah ada pengalaman minder gara-gara itu nggak Teh? Mana dulu nih? Aroma wangi. Aku suka campuran buah-buahan sama bunga, floral sama aroma banyak. Minyak wangi aku banyak. Itu dijadikan, bisa jadi ya, itu dijadikan apa sih namanya, bahan untuk kira-kiranya buat apa benchmark nih.
kira-kira nanti akan bikin yang seperti apa. Sama kayak aku dengerin lagu, aku banyak dengerin lagu untuk memperkaya ide-ide aku juga kan mau bikin musik seperti apa. Pernah punya pengalaman nggak pede gara-gara merasa nggak seger apa gimana? Atau mungkin kebalikan ngelihat orang ngerasa dekat orang yang seperti itu gimana pernah juga, pasti pernah lah. Kalau kita kayak deket-deket orang yang kayak aduh ini kayaknya bajunya udah 3 hari gak dicuci kan kayak aduh gitu kayak gitu kan kayak pengen kusemprot dia dengan minyak wangi ya. Nah itulah makanya aku bikinnya tuh emang sekarang travel size supaya tidak ada lagi yang mengalami hal-hal seperti itu gitu, jadi langsung bisa ditaruh di tas lah gitu. Jadi Anggrek sendiri tahunnya berapa dan mungkin sasaran yang dituju dari penjualan produk ini sendiri seperti apa? Oke, jadi kalau buat aku range-nya ini dimulai sebenarnya dari jualannya tuh 70 ribuan ya, 70 ribuan. Parfum sendiri itu juga cuman 100 ribuan, 100 sekian. Ini juga cuman 70 ribuan. Jadi ketika ada diskon, bahkan kalau ada event atau diskon atau join sebagai member itu bisa langsung dapat potongan. Jadi ya buat aku sih yang paling penting adalah konsisten ya, dan maintain supaya perusahaan atau company Rosa Beauty juga bisa lama gitu dan bermanfaat. Itu dengan arti kata lain berarti bersahabat di kantong. Sahabat di kantong. Harus dong sahabat di kantong ya kan. Ini aja dulu deh, pusing juga. belum sih. Ini aja dulu kayaknya aku pengen membuat ini jadi besar banget aja gitu. Dukungan Rizky teh? Rizky tuh lumayan ya, dia penerjemah juga ya. Kalau bikin aku misalnya bikin presentation gitu dalam bahasa Inggris, nah dia lah penerjemahnya. Atau bikin kata-kata buat Rosa Beauty, Rizky juga yang biasanya nulisin sebagai editornya. Berarti usaha ini juga bareng-bareng Rizky juga terlibat ya? Benar, kayak Rizky ya dilibatkan lah. Aku pengennya Rizky juga belajar dan tahu bahwa uang itu memang harus dicari dan harus dana dan usaha itu harus benar-benar dilakukan dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi bukan uang mudah gitu. Ya belajar aja buat dia belajar untuk usaha. Lihat ibunya juga apa usaha gitu. Jadi pastilah. Tadi kan sibuk nyanyi, sibuk bisnis. Sebenarnya apa yang dikejar? Sampai mungkin maaf sebelumnya sampai lupa mikirin jodoh. Katanya kalau rezeki kan harus dikejar, kalau jodoh kan katanya ditungguin aja. Jadi nggak usah dikejar katanya. Ya. Nanti nyamperin aja lah aja. Insya Allah ya, amin. Tapi yang baik ya. Tapi nggak ada rencana mengejar. Nggak ada rencana mengejar. Nggak ada. Nanti mungkin juga Rizky disebut kayak sangat punya adik misalnya. Iya, mungkin karena dia juga tinggi ya, aku kecil gitu deh. Jadi memang udah saatnya dia melindungi aku. Ya aku berusaha supaya dia juga nyaman, karena anak-anak zaman sekarang kan nggak suka, bukan kayak anak zaman dulu yang bisa disuruh, dimarahin gitu. Anak zaman sekarang kan senangnya diajak ngobrol gitu, dikasih pemikiran, sama-sama mendiskusikan sesuatu untuk memutuskan sesuatu. Nah ini ngomong tentang jodoh teh, sahabatnya deketnya udah mau nikah nih. Itu nggak tahu. Tapi itu kabar bahagia nggak? Nggak tahu aku. Diundang nggak teh? Diundang nggak? Ini udah disindir sama Kalau musik ke Rizky nih, sama si Pak udah nyanyi di sana. Iya, udah nyanyi di Bali. Ada tuh udah nyanyi di Bali. udah nyanyi di Jakarta. Pasti kan diundang juga kan nanti di Bali. ada lah pokoknya. Semoga semua orang bahagia. Kita akhir tahun udah pengen liburan kemana nih teh? Liburan. Main nikah atau apa gitu? Kerja. Ambil job apa mau liburan teh? Ambil job apa? Di Bali. Apa kondangan? Ambil job dulu baru habis itu liburan. Jadi kan liburannya ada duit ya. Kalau nggak ambil job dulu nggak ada duit. Suka-suka di tahun 2023 ini apa sih? Suka ya. Aku senang di 2022, 2023 ini kan kita harus banyak bersyukur karena kita terlepas dari pandemi. Gitu. Alhamdulillah, wa syukurillah kita dikasih kesehatan yang paling pasti, kesehatan dan bisa survive gitu. Dan jadi buat aku adalah sebuah berkah. Jadi 2022, 2023 aku menutup tahun ini dengan konser tour ya.
Another Journey The Beginning, yaitu konser album aku, tour album aku di 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nanti mungkin last job buat aku adalah tanggal 31 Desember untuk tahun 2023 ini. First jobnya jangan 1 Januari ya, Jem. Manajer aku nih suka emang agak-agak ya. Tapi jangan, kasih dulu lah nafas dikit ya. Kasih 2 jam. Kejam banget ya. Tapi yang pasti aku bersyukur atas semua yang udah baik hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan selama 2023 ataupun yang membahagiakan terutamanya, tapi aku positif thinking aja dan berusaha yang lebih baik lagi aja. Teh, tahun ini sudah tercapai belum Teh? Pencapaian terbesar. Wow. Apa ya, alhamdulillah aku setelah berapa tahun akhirnya aku bisa keluar album lagi, album di bawah bendera aku sendiri, di bawah Inspire Music gitu, dan album ini meraih 5 multi platinum awards atau 500.000 kopi gitu. Jadi itu buat aku salah satu pencapaian terbesar. Teh, BCL kabarnya nikahnya sama tetangga sebelah nih Teh. Lucu apa gimana ngelihatnya? Tinggal di sini ya. Ngelihatnya lucu apa gimana sih Teh? Apapun itu pasti aku berdoa untuk kebahagiaan teman-teman aku. Nggak tahu tengah Viko tahu. Ih, nggak tahu. Di tahun 2024 ada wishlist ya di tahun 2024 ini. Ada wishlist ya untuk tahun 2024 sendiri. Semoga teman-teman nggak ngajakin gosip ya. Saya kemarin penyanyi orang Korea. Oh iya. Nah, mungkin ada netizen berharap dijodoh-jodohin sama orang Korea ya. Nikah mau nggak? Boleh aja sih ya. Kita ajak dulu dia ke Al Azhar. Saya kalau jodohnya sama orang Korea, ganteng, baik, kaya, muslim ya, masa sih aku nggak nolak? Bercanda ya. Makanya kalau perjodohan buat aku ya memang kehendak Allah aja. Yang penting buat aku baik, ganteng, kaya. Kaya hati ya. Kaya hati, kaya harta kan itu hitungannya beda. Kaya hati kayak siapa? Kayak siapa ya? Kayak aku lagi ya. GR sendiri. Teh, tapi Rizky sendiri punya kriteria juga nggak sih buat jadi bapak sambungnya? Kenapa? Rizky sendiri ngasih kriteria nggak sih? Tapi kita ada yang penting laki aja. Tapi kan kayak temen nih sama Rizky udah mulai ledek-ledekin gitu nggak sih Teh soal urusan jodoh? Enggak sih, chill dia. Sering curhat gitu nggak sih? Oh dia sih yang curhat, aku juga sering curhat sama dia. Karena di rumah cuma berdua kan, jadi kayak dari kita udah misalnya dia habis putus, ibu tolong dong misalnya kenalin ke siapa gitu. Oke Kak, tapi aku ngingetin ya, aku juga gak punya pacar. Nah ya juga ya kata dia gitu. Kalau boleh memilih di antara 3 orang. Wah jangan pilih dong. Di dunia ini cuma ada 3 nih. Ngajal itu nggak bisa dibagi-bagi. Orang Malaysia, Afgan atau orang Korea? Ya Allah. Itu juga anonim ya, yang satu doang tuh yang ada namanya, yang lain nggak tahu. Siapa aja yang penting baik. Oke, makasih. Posisi Teh ke Rizky misalnya gitu, termasuk orang tua yang posisi seperti itu. Enggak terlalu sih aku pokoknya aku pengennya Rizky bisa experience banyak hal gitu ya, maksudnya dia bisa main sama teman-temannya gitu. Yang paling penting adalah tidak melenceng lah dari norma gitu. Mungkin suka dukanya punya anak cowok. Oh, suka aja sih aku. Nah, tanya deh mak lu tuh ya. Terus ya tuh dulu ya. Kalau Rizky tuh oke-oke aja sih, santai. Tapi kayak yang bikin deg-degan kayak misalnya dia naik motor gitu ya, karena dia udah 17 tahun, udah punya SIM gitu. Itu agak deg-degan buat aku. Tapi ya aku pasrahin sama Allah aja biar dia gitu. Oke, makasih. Boleh foto dulu Teh Ocha foto dulu dong. Fotonya bareng-bareng ya. Aku lihat ke depan dulu sekali. Katanya lihat ke depan semuanya. Ada foto di sini. Ya. Ke situ barengan. Katanya lihat depan sekali. Sekarang ke kanan sekali. Biar nggak bolak-balik. Yang satu lagi ke sebelah sini, ke sebelah kiri. Oke.
Mas Wayan mana nggak ikut? Mas Wayan istirahat. Oh istirahat ya. Dia perlu istirahat. Boleh nggak sih foto aku di situ? Boleh nggak? Boleh. Dia depan. Oh dia foto. Kalau jangan boba, mau foto. Yuk, Albert, Bot, Albert, Kamu foto bentar ya. Bot fotoin nih. Yuk difotoin ya. Penyanyi Rosa menjadikan kewangian sebagai sesuatu yang penting dalam dirinya. Menurut Rosa, jika memiliki tubuh yang wangi bisa membuat orang nyaman berada di dekatnya. Bagi aku penting ya, karena itu pertama untuk percaya diri, ujar Rosa ditemui di kawasan Es Parman, Jakarta Barat, Minggu, tanggal 26 November tahun 2023. Jadi kita percaya diri juga. Kalau misalnya kita habis dari kendaraan umum campur asap, kayaknya kurang pede kalau misalkan harus ketemu sama orang lain, lanjut pelantun lagu Lupakan Cinta itu. Penyanyi 45 tahun itu pun memberikan tips agar selalu wangi ala dirinya. Menurut Rosa, semua diawali dari mandi dan kemudian melakukan perawatan diri. Mandi abis itu pakai body lotion, baru semprot body mist atau parfum, ujarnya. Rosa juga menggunakan 2 produk wewangian berbeda untuk sehari-hari. Kalau ke badan biasa aku body mist, kalau parfum biasa aku ke baju, katanya. Rosa juga menyemprotkan parfum di beberapa bagian dalam tubuhnya. Kalau parfum juga aku semprot ke nadi. Nadi itu biasanya dia lebih memancarkan atau memicu parfumnya lebih wangi, lanjutnya. Rosa sendiri kini melebarkan sayap bisnisnya ke bidang parfum. Dalam meluncurkan bisnis parfumnya, Rosa menyiapkan 5 varian berbeda. Dari Rosa Beauty, fragrance mist kayak body mist wangi-wangian. Pastinya wanginya ada yang menyegarkan, terang Rosa. Ada yang sweet karena ini ada 5 varian, mulai sunrise, sunset, twilight, aurora, dan nightfall. Ini ada wangi yang segar buat pagi dan malam wangi yang menenangkan, tutup Rosa. Seperti diketahui, Rosa tak hanya menekuni bidang tarik suara, namun juga berbagai bisnis. Selain bisnis parfum dan kosmetik yang mulai ditekuni sejak 2017, Rosa juga memiliki bisnis karaoke dan restoran. Saya mau ngajak di pool tapi jauh. Jangan dong di bulan. Di bulan ya. Sebelah sini yang mau nyanyi mungkin masnya. Oh mbak, sini mbak cantik ya. Wow luar biasa, banyak kayak Nisa Sabian loh. Boleh mbak langsung ke depan? Halo. Oke. Mbak jangan di belakang nggak kelihatan mbak. Sore. Saya Lidris dari Suara.com. Izin tanya, kalau misalnya TOC sendiri cara dalam memilih parfum seperti apa sih? Kan aktif beraktivitas itu untuk menjaga wewangian di tubuh itu seperti apa? Lalu ini kan body mist ya, tadi diakui juga kalau baunya tuh nggak tahan lama gitu. Lalu gimana sih mungkin menurut TOC cara untuk mungkin touch si body mist ini perlu berapa kali dan saat kapan gitu? Lalu dari 5 varian ini kira-kira rekomendasinya digunakan untuk kegiatan apa? Terima kasih. Jadi body mist dan parfum itu memiliki intensitas yang berbeda. Kalau parfum memang dirancang dia akan tahan lama. Kalau body mist memang waktunya tuh lebih sedikit, mungkin 2 jam ya, 4 jam bahkan kalau kita biasain 4 jam. Jadi kalau misalnya untuk parfum kebayangkan bisa kali 2, kali 3 ya. Bisa seharian wangi, kalau parfum sekali semprot itu bisa lama seharian. Tapi kalau body mist memang 4 jam udah maksimal harus touch up. Gitu. Biasanya paling mudah itu adalah kita memakai body lotion dulu. Body lotion, baru habis itu disemprot pakai body mist. Jadi dia akan lebih menyerap dan dia akan lebih lama ada di badannya gitu. Kalau untuk body mist mungkin itu. Terus dan kebetulan kalau untuk ukuran body mist kayaknya body mist Rosa Beauty bisa paling lama sih ketahanan wanginya, bisa lebih lama karena kita memilih essential oilnya juga yang tinggi lah, konsentrate-nya lumayan tinggi gitu, jadi biar bisa lebih lama dan lebih tahan lama gitu wanginya gitu. Terus tadi apa lagi ya Mbak? Ketahannya ya apa? Oh rekomendasi Aktivitas.
aktivitasnya ya. Naik gunung mungkin Mbak. Jadi Hiking kali ya. sebetulnya kenapa aku menciptakan ada 1, 2, 3, 4, 5 wangi-wangiannya. Aku memakai pemikiran bahwa dari pagi tuh yang lebih seger sampai ke malam tuh lebih manis gitu. Jadi semakin malam orang udah nggak pengen seger lagi, mungkin wanginya kalau pagi-pagi dari mulai sunrise ataupun sunset ataupun sampai tua. Kalau dari pagi-pagi tuh udah yang wangi-wangian yang segar, sampai malamnya tuh wangi-wangian yang apa ya, yang menenangkan. Berapa lama Teh mempersiapkan ini produknya? Lumayan sih, kalau aku bikin produk tuh agak lama ya, setahun mungkin. Oh iya lupa. Oke, 1 tahunan mungkin aku mempersiapkan setiap produk, baik itu lipstick ataupun bedak ataupun fragrance gitu. Kenapa tuh tidak memilih untuk berbisnis? Aku dari dulu sih kan aku punya Diva Karaoke dulu, terus aku punya restoran. Tapi di tahun 2017 aku pengen nyobain untuk kosmetik gitu, dan alhamdulillah sampai saat ini kita udah melampaui banyak fase ya, terutama ketika pandemi gitu, dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa berjalan dengan baik, bahkan menjadi lebih baik lagi, dan tahun 2024 nanti pengennya kita lebih baik. Tips wangi ala Teh Ocha gimana Teh Ocha? Tips wangi ala Teh Ocha. Tips wangi ala aku, oke. Mandi ya. Mandi, habis itu pakai body lotion, baru semprotin body mist ataupun parfum gitu. Kalau ke badan biasanya aku body mist, kalau parfum biasanya ke baju, atau parfum cuman ke nadi di sini di bagian-bagian nadi itu biasanya dia lebih memancarkan atau memicu parfumnya menjadi lebih wangi gitu. Seberapa penting sih wangian bagi orang rosa sendiri? Buat aku penting ya, karena kan itu pertama untuk percaya diri ya kan, ketika kita ketemu sama orang tuh kayak wangi gitu, kayak kita pengen deket-deket terus sama orang itu kan, jadi kita juga percaya diri, nggak kayak aduh badan aku saya habis dari kendaraan umum campur bau asap gitu, kayaknya kurang pede kalau misalnya bisa harus ketemu sama orang lain gitu. Jadi itulah gunanya, langsung semprotkan body mist rasanya. Maintenance susah untuk bertahan lama sih kita Teh. Maintenance wanginya bertahan lama. Wanginya, usahanya bertahan lama. Pertama, kalau menurut aku paling penting adalah mempertahankan kualitas dan juga koneksi dengan member, dengan reseller, dengan end user, gitu ya, dengan customer kita. Selalu mendengarkan apa sih yang diperlukan oleh para end user, terutama cewek-cewek ini sukanya tuh apa sih gitu. Sama seperti aku pemikirannya ketika aku mengeluarkan lagu, sebetulnya apa sih yang disukain sama pendengar aku gitu, lagu yang seperti apa, rasa yang seperti apa yang disukain gitu. Nah ini sekarang parfum juga sama, ataupun lipstick ataupun bedak. Sulit nggak Teh nyimbangin antara nyanyi dan usaha? Dan bisnis. Kebetulan aku punya manajemen dan berbeda-beda. Untuk nyanyi aku punya manajemen nyanyi, untuk Rosa Beauty aku juga punya manajemen Rosa Beauty, untuk restoran aku juga punya manajemen restoran. Jadi semuanya tuh beda-beda. Aku otaknya bisa bercabang, tapi yang hebat adalah tim aku, yang mereka yang memang menerjemahkan pemikiran aku dan akhirnya membawa visi misi aku ke dalam sehari-hari. Kayak termasuk tipe yang dikit-dikit nyemprot nggak sih? Aku, iya sih. Karena kayaknya kalau nggak wangi tuh nggak pede sebetulnya. Ketika kita pede, biasanya kita kan ngomong apapun, presentasi, ketemu orang, itu pasti lebih percaya diri ya, lebih kayak apa ya, mau kita ngomong apapun orang akan menanggapinya dengan menyenangkan gitu. Kalau misalnya kitanya baunya nggak enak gitu ya, itu pasti kita sendiri udah agak minder duluan, jadi kayak nggak mau lama-lama gitu. Pernah ada pengalaman minder gara-gara itu nggak Teh? Mana dulu nih? Aroma wangi. Aku suka campuran buah-buahan sama bunga, floral sama aroma banyak. Minyak wangi aku banyak. Itu dijadikan apa sih namanya, bahan untuk kira-kiranya buat benchmark nih.
kira-kira nanti akan bikin yang seperti apa. Sama kayak aku dengerin lagu, aku banyak dengerin lagu untuk memperkaya ide-ide aku juga kan, mau bikin musik seperti apa. Pernah punya pengalaman nggak pede gara-gara merasa nggak seger apa gimana? Atau mungkin kebalikan ngelihat orang ngerasa dekat orang yang seperti itu, gimana pernah juga, pasti pernah lah. Kalau kita kayak deket-deket orang yang kayak, aduh ini kayaknya bajunya udah 3 hari gak dicuci kan, gitu ya. Aduh, jadi kayak gitu kan, kayak pengen kusemprot dia dengan minyak wangi ya. Nah itulah makanya aku bikinnya tuh emang sekarang travel size supaya tidak ada lagi yang mengalami hal-hal seperti itu gitu. Jadi langsung bisa ditaruh di tas lah. Jadi harga sendiri tahun berapa dan mungkin sasaran yang dituju dari jualan produk ini sendiri seperti apa? Oke, jadi kalau buat aku range-nya ini dimulai sebenarnya dari jualannya tuh 70 ribuan ya, 70 ribuan. Parfum sendiri itu juga cuman 100 ribuan, 100 sekian. Ini juga cuman 70 ribuan. Jadi ketika ada diskon, bahkan kalau ada event atau diskon atau join sebagai member itu bisa langsung dapat potongan. Jadi ya buat aku sih yang paling penting adalah konsisten ya, dan maintain supaya perusahaan atau company Rosa Beauty juga bisa lama gitu dan bermanfaat. Jadi dengan arti kata lain berarti bersahabat di kantong. Sahabat di kantong. Harus dong sahabat di kantong ya kan. Ini aja dulu deh, pusing ini juga. Belum sih. Ini aja dulu kayaknya aku pengen membuat ini jadi besar banget aja gitu. Dukungan Rizky teh? Rizky tuh lumayan ya, dia penerjemah juga ya. Kalau bikin aku misalnya bikin presentation gitu dalam bahasa Inggris, nah dia lah penerjemahnya. Atau bikin kata-kata buat Rosa Beauty, Rizky juga yang biasanya nulisin sebagai editornya. Berarti usaha ini juga bareng-bareng Rizky juga terlibat ya? Benar, kayak Rizky ya dilibatkan lah. Aku pengennya Rizky juga belajar dan tahu bahwa uang itu memang harus dicari dan harus dan usaha itu harus benar-benar dilakukan dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi bukan uang mudah gitu. Ya belajar aja buat dia belajar untuk usaha. Lihat ibunya juga apa usaha gitu. Jadi tapi lah. Tadi kan sibuk nyanyi, sibuk bisnis. Sebenarnya apa yang dikejar? Sampai mungkin maaf sebelumnya sampai lupa mikirin jodoh. Katanya kalau rezeki kan harus dikejar, kalau jodoh kan karena ditungguin aja. Jadi nggak usah dikejar katanya. Ya. Nanti nyamperin aja lah aja. Insya Allah ya, amin. Tapi yang baik ya. Tapi nggak ada rencana mengejar. Nggak ada rencana mengejar. Nggak ada. Atau mungkin juga Rizky disebut kayak sangat punya adik misalnya. Iya, mungkin karena dia juga tinggi ya, aku kecil gitu deh. Jadi memang udah saatnya dia melindungi aku. Ya aku berusaha supaya dia juga nyaman, karena anak-anak zaman sekarang kan nggak suka, bukan kayak anak zaman dulu yang bisa disuruh, dimarahin gitu. Anak zaman sekarang kan senangnya diajak ngobrol gitu, dikasih pemikiran, sama-sama mendiskusikan sesuatu untuk memutuskan sesuatu. Nah ini ngomong tentang jodoh teh, sahabatnya deketnya udah mau nikah nih. Itu nggak tahu. Tapi itu kabar bahagia nggak? Aku nggak tahu aku. Diundang nggak teh? Diundang nggak? Ini udah agak kangen nih. Kalau mungkin ke Rizky nih, posisi Pak udah nyanyi di sana. Iya, udah nyanyi di Bali. Dia tuh udah nyanyi di Bali. Udah nyanyi di Jakarta. Pasti kan diundang juga kan nanti. Ada lah pokoknya. Semoga semua orang bahagia. Kita akhir tahun dan pengen liburan kemana nih teh? Liburan. Main nikah atau apa gitu? Kerja. Ambil job apa mau liburan teh? Ambil job apa? Di Bali. Apa kondangan? Ambil job dulu baru habis itu liburan. Jadi kan liburannya ada duit ya. Kalau nggak ambil job dulu nggak ada duit. Suka di tahun 2023 ini apa sih? Suka ya. Aku senang di 2022-2023 ini kan kita harus banyak bersyukur karena kita terlepas dari pandemi. Gitu. Alhamdulillah, syukurillah kita dikasih kesehatan, yang paling pasti kesehatan dan bisa survive gitu. Dan jadi buat aku adalah sebuah berkah. Jadi 2022-2023 aku menutup tahun ini dengan konser tour ya.
Another Journey The Beginning, yaitu konser album aku, tour album aku di 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nanti mungkin last job buat aku adalah tanggal 31 Desember untuk tahun 2023 ini. First jobnya jangan 1 Januari ya, Jem. Manajer aku nih suka emang agak-agak ya. Tapi jangan, kasih dulu lah nafas dikit ya. Kasih 2 jam. Kejam banget ya. Tapi yang pasti aku bersyukur atas semua yang udah baik hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan selama 2023 ataupun yang membahagiakan terutamanya, tapi aku positif thinking aja dan berusaha yang lebih baik lagi aja. Tahun ini sudah tercapai belum Teh? Pencapaian terbesar di 2023. Wow, apa ya, alhamdulillah aku setelah berapa tahun akhirnya aku bisa keluar album lagi, album di bawah bendera aku sendiri, di bawah Inspire Music gitu, dan album ini meraih 5 multi platinum awards atau 500.000 kopi gitu. Jadi itu buat aku salah satu pencapaian terbesar. Teh BCL kabarnya nikahnya sama tetangga sebelah nih Teh. Lucu apa gimana ngelihatnya? Tinggal di sini ya. Ngelihatnya lucu apa gimana sih Teh? Apapun itu pasti aku berdoa untuk kebahagiaan teman-teman aku. Nggak tahu tengah Viko tahu. Ih, nggak tahu. Di tahun 2024 ini ada wishlist nggak sih di tahun 2024 ini? Ada wishlist nggak di tahun 2024? Semoga teman-teman nggak ngajakin gosip ya. Tanggal 2 sih. Saya kemarin penyanyi orang Korea. Oh iya. Nah mungkin ada netizen berharap dijodoh-jodohin sama orang Korea ya. Nikah mau nggak? Boleh aja ya. Kita ajak dulu dia ke Al Azhar. Saya kalau jodohnya sama orang Korea, ganteng, baik, kaya, muslim ya, masa sih aku nggak nolak? Bercanda ya. Pokoknya kalau perjodohan buat aku ya memang kehendak Allah aja. Yang penting buat aku baik, ganteng, kaya. Kaya hati ya. Kaya hati, kaya harta kan itu hitungannya beda. Kaya hati kayak siapa? Kaya hati kayak siapa ya? Kayak aku aja lah. GR sendiri. Teh, tapi Rizky sendiri punya kriteria juga nggak sih buat jadi bapak sambungnya? Kenapa? Rizky sendiri ngasih kriteria nggak sih? Tapi kita ada yang penting laki aja. 2024 ini. Tapi kan kayak temen nih sama Rizky udah mulai ledek-ledekin gitu nggak sih Teh soal urusan jodoh? Enggak sih, chill dia. Sering curhat gitu nggak sih? Oh dia sering curhat, aku juga sering curhat sama dia. Karena di rumah cuma berdua kan, jadi kayak gitu doang. Misalnya dia habis putus, ibu tolong dong misalnya kenalin ke siapa gitu. Oke Kak, tapi aku ngingetin ya, aku juga gak punya pacar. Nah ya juga ya kata dia gitu. Kita kalau boleh memilih di antara 3 orang. Wah jangan pilih dong. Di dunia ini cuma ada 3 nih. Ngayalin itu nggak bisa dibagi-bagi. Orang Malaysia, Waduh. Afgan atau orang Korea? Ya Allah. Itu juga anonim ya, yang satu doang tuh yang ada namanya, yang lain nggak tahu. Siapa aja yang penting baik. Oke, makasih. Teh ke Rizky misalnya gitu, termasuk orang tua yang kondisi seperti itu. Enggak terlalu sih aku pokoknya aku pengennya Rizky bisa experience banyak hal gitu ya, maksudnya dia bisa main sama teman-temannya gitu. Yang paling penting adalah tidak melenceng lah dari norma gitu. Mungkin suka dukanya punya anak cowok. Oh, suka aja sih aku. Nah, tanya deh mak lu tuh ya. Terus ya tuh dulu ya. Bandel. Kalau Rizky tuh oke-oke aja sih, santai. Tapi kayak yang bikin deg-degan kayak misalnya dia naik motor gitu ya, karena dia kan udah 17 tahun, udah punya SIM gitu. Itu agak deg-degan buat aku. Tapi ya aku pasrahin sama Allah aja biar dia gitu. Oke, makasih. Boleh foto dulu Teh Ocha? Teh Ocha foto dulu dong. Fotonya bareng-bareng ya. Aku lihat ke depan dulu sekali. Katanya lihat ke depan semuanya. Ada foto di sini. Ya. Ke situ barengan. Katanya lihat depan sekali. Sekarang ke kanan sekali. Biar nggak bolak-balik. Yang satu lagi ke sebelah sini, ke sebelah kiri. Oke.
Mas Wayan mana nggak ikut? Mas Wayan istirahat. Oh istirahat ya. Dia boleh istirahat. Boleh kasih foto aku syuting boleh nggak? Boleh. Dia depan. Oh dia foto. Kalau jangan bobot, foto mau bobot. Yuk, Albert, Bot, Albert, Kamu foto bentar ya. Albert, Bot fotoin. Yuk difotoin ya. Nyanyi Rosa menjadikan kewangian sebagai sesuatu yang penting dalam dirinya. Menurut Rosa, jika memiliki tubuh yang wangi bisa membuat orang nyaman berada di dekatnya. Bagi aku penting ya, karena itu pertama untuk percaya diri, ujar Rosa ditemui di kawasan Es Parman, Jakarta Barat, Minggu, tanggal 26 November tahun 2023. Jadi kita percaya diri juga. Kalau misalnya kita habis dari kendaraan umum campur asap, kayaknya kurang pede kalau misalkan harus ketemu sama orang lain, lanjut pelantun lagu Lupakan Cinta itu. Penyanyi 45 tahun itu pun memberikan tips agar selalu wangi ala dirinya. Menurut Rosa, semua diawali dari mandi dan kemudian melakukan perawatan diri. Mandi abis itu pakai body lotion, baru semprot body mist atau parfum, ujarnya. Rosa juga menggunakan 2 produk wewangian berbeda untuk sehari-hari. Kalau ke badan biasa aku body mist, kalau parfum biasa aku ke baju, katanya. Rosa juga menyemprotkan parfum di beberapa bagian dalam tubuhnya. Kalau parfum juga aku semprot ke nadi. Nadi itu biasanya dia lebih memancarkan atau memicu parfumnya lebih wangi, lanjutnya. Rosa sendiri kini melebarkan sayap bisnisnya ke bidang parfum. Dalam meluncurkan bisnis parfumnya, Rosa menyiapkan 5 varian berbeda. Dari Rosa Beauty, fragrance mist kayak body mist wangi-wangian. Pastinya wanginya ada yang menyegarkan, terang Rosa. Ada yang sweet karena ini ada 5 varian, mulai sunrise, sunset, twilight, aurora, dan nightfall. Ini ada wangi yang segar buat pagi dan malam wangi yang menenangkan, tutup Rosa. Seperti diketahui, Rosa tak hanya menekuni bidang tarik suara, namun juga berbagai bisnis. Selain bisnis parfum dan kosmetik yang mulai ditekuni sejak 2017, Rosa juga memiliki bisnis karaoke dan restoran. Saya mau ngajakin di Pulmo tapi jauh. Jangan dong di Pulmo. Di Pulmo ya. Sebelah sini yang mau nyanyi mungkin masnya. Oh Mbak, sini Mbak cantik ya. Wow luar biasa, banyak kayak Nisa Sabian loh. Boleh Mbak langsung ke depan? Halo. Oke. Mbak jangan di belakang nggak kelihatan Mbak. Sore. Saya Lilis dari Suara.com. Izin tanya, kalau misalnya TOC sendiri cara dalam memilih parfum seperti apa sih? Kan aktif beraktivitas itu untuk menjaga wewangian di tubuh itu seperti apa? Lalu ini kan body mist ya, jadi diakui juga kalau baunya tuh nggak tahan lama gitu. Lalu gimana sih mungkin menurut TOC cara untuk mungkin touch si body mist ini perlu berapa kali dan saat kapan gitu? Lalu dari kelima varian ini kira-kira rekomendasinya digunakan untuk kegiatan apa? Terima kasih. Jadi body mist dan parfum itu memiliki intensitas yang berbeda. Kalau parfum memang dirancang dia akan tahan lama. Kalau body mist memang waktunya tuh lebih sedikit, mungkin 2 jam ya, 4 jam bahkan kalau kita biasain 4 jam. Jadi kalau misalnya untuk parfum kebayangkan bisa kali 2, kali 3 ya. Bisa seharian wangi, kalau parfum sekali semprot gitu bisa lama seharian. Tapi kalau body mist memang 4 jam udah maksimum harus touch up. Gitu. Biasanya paling mudah itu adalah kita memakai body lotion dulu. Body lotion, baru habis itu disemprot pakai body mist. Jadi dia akan lebih menyerap dan dia akan lebih lama ada di badannya gitu. Kalau untuk body mist mungkin itu. Terus dan kebetulan kalau untuk ukuran body mist kayaknya body mist Rosa Beauty bisa paling lama sih ketahanan wanginya, bisa lebih lama karena kita memilih essential oilnya juga yang tinggi lah, konsentrasinya lumayan tinggi gitu, jadi biar bisa lebih lama dan lebih tahan lama gitu wanginya gitu. Terus tadi apa lagi ya Mbak? Ketahannya ya apa? Oh rekomendasi aktivitas.
aktivitasnya ya. Naik gunung mungkin Mbak. Jadi Hiking kali ya. sebenarnya kenapa aku menciptakan ada 1, 2, 3, 4, 5 wangi-wangiannya. Aku memakai pemikiran bahwa dari pagi tuh yang lebih seger sampai ke malam tuh lebih manis gitu. Jadi semakin malam orang udah nggak pengen seger lagi, mungkin wanginya kalau pagi-pagi dari mulai sunrise ataupun sunset ataupun sampai tua. Kalau dari pagi-pagi tuh udah yang wangi-wangian yang segar, sampai malamnya tuh wangi-wangian yang apa ya, yang menenangkan. Berapa lama Teh mempersiapkan ini produknya? Lumayan sih, kalau aku bikin produk tuh agak lama ya, setahun mungkin. Oh iya lupa. Oke, 1 tahunan mungkin aku mempersiapkan setiap produk, baik itu lipstick ataupun bedak ataupun fragrance gitu. Kenapa tuh tidak memilih untuk Aku dari dulu sih kan aku punya Diva Karaoke dulu, terus aku punya restoran. Tapi di tahun 2017 aku pengen nyobain untuk kosmetik gitu, dan alhamdulillah sampai saat ini kita udah melampaui banyak fase ya, terutama ketika pandemi gitu, dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa berjalan dengan baik, bahkan menjadi lebih baik lagi, dan tahun 2024 nanti pengennya kita lebih baik. Tips wangi ala Teh Ocha gimana Teh Ocha? Tips wangi ala Teh Ocha. Tips wangi ala aku, oke. Mandi ya. Mandi, habis itu pakai body lotion, baru semprotin body mist ataupun parfum gitu. Kalau ke badan biasanya aku body mist, kalau parfum biasanya ke baju, atau parfum cuman ke nadi di sini di bagian-bagian nadi itu biasanya dia lebih memancarkan atau memicu parfumnya menjadi lebih wangi gitu. Seberapa penting sih wangian di seorang Rosa? Buat aku penting ya, karena kan itu pertama untuk percaya diri ya kan, ketika kita ketemu sama orang tuh kayak wangi gitu, kayak kita pengen deket-deket terus sama orang itu kan. Jadi kita juga percaya diri, nggak kayak aduh badan aku saya habis dari kendaraan umum campur bau asap gitu, kayaknya kurang pede kalau misalnya bisa harus ketemu sama orang lain. Jadi itulah gunanya, langsung semprotkan body mist rasanya. Maintenance susah untuk bertahan lama sih kita teh. Maintenance wanginya bertahan lama. Wanginya atau usahanya bertahan lama. Pertama, kalau menurut aku paling penting adalah mempertahankan kualitas dan juga koneksi dengan member, dengan reseller, dengan end user, gitu ya, dengan customer kita. Selalu mendengarkan apa sih yang diperlukan oleh para end user, terutama cewek-cewek ini sukanya tuh apa sih gitu. Sama seperti aku pemikirannya ketika aku mengeluarkan lagu, sebetulnya apa sih yang disukain sama pendengar aku gitu, lagu yang seperti apa, rasa yang seperti apa yang disukain gitu. Nah ini sekarang parfum juga sama, ataupun lipstick ataupun bedak. Sulit nggak Teh nyimbangin antara nyanyi dan usaha? Kebetulan aku punya manajemen dan berbeda-beda. Untuk nyanyi aku punya manajemen nyanyi, untuk Rosa Beauty aku juga punya manajemen Rosa Beauty, untuk restoran aku juga punya manajemen restoran. Jadi semuanya tuh beda-beda. Aku otaknya bisa bercabang, tapi yang hebat adalah tim aku, yang mereka yang memang menerjemahkan pemikiran aku dan akhirnya membawa visi misi aku ke dalam sehari-hari. Kayak termasuk tipe yang dikit-dikit nyemprot nggak sih? Aku, iya sih. Karena kayaknya kalau nggak wangi tuh nggak pede sebetulnya. Ketika kita pede, biasanya kita kan ngomong apapun, presentasi, ketemu orang, itu pasti lebih percaya diri, lebih kayak apa ya? Mau kita ngomong apapun, orang akan menanggapinya dengan menyenangkan gitu. Kalau misalnya kitanya baunya nggak enak gitu ya, itu pasti kita sendiri udah agak minder duluan, jadi kayak nggak mau lama-lama gitu. Pernah ada pengalaman minder gara-gara itu nggak Teh? Mana dulu nih? Wangi. Aku suka campuran buah-buahan sama bunga, floral sama aroma banyak. Minyak wangi aku banyak, itu dijadikan bisa jadi ya, itu dijadikan bahan untuk kira-kiranya buat benchmark nih
kira-kira nanti akan bikin yang seperti apa. Sama kayak aku dengerin lagu, aku banyak dengerin lagu untuk memperkaya ide-ide aku juga kan, mau bikin musik seperti apa. Pernah punya pengalaman nggak pede gara-gara merasa nggak seger apa gimana? Atau mungkin kebalikan ngelihat orang ngerasa deket orang yang seperti itu, gimana pernah juga, pasti pernah lah. Kalau kita kayak deket-deket orang yang kayak, aduh ini kayaknya bajunya udah 3 hari gak dicuci kan, kayak aduh gitu, kayak gitu kan, kayak pengen kusemprot dia dengan minyak wangi ya. Nah itulah makanya aku bikinnya tuh emang sekarang travel size, supaya tidak ada lagi yang mengalami hal-hal seperti itu gitu, jadi langsung bisa ditaruh di tas lah gitu. Dan harga sendiri tahunnya berapa dan mungkin sasaran yang dituju dari jualan produk ini sendiri seperti apa? Oke, jadi kalau buat aku range-nya ini dimulai sebenarnya dari jualannya tuh 70 ribuan ya, 70 ribuan. Parfum sendiri itu juga cuman 100 ribuan, 100 sekian. Ini juga cuman 70 ribuan. Jadi ketika ada diskon, bahkan kalau ada event atau diskon atau join sebagai member itu bisa langsung dapat potongan. Jadi ya buat aku sih yang paling penting adalah konsisten ya, dan maintain supaya perusahaan atau company Rosa Beauty juga bisa lama gitu dan bermanfaat. Jadi dengan arti kata lain berarti bersahabat di kantong. Sahabat di kantong. Harus dong sahabat di kantong ya kan. Ini aja dulu deh, pusing ini juga. belum sih. Ini aja dulu kayaknya, aku pengen membuat ini jadi besar banget aja gitu. Dukungan Rizky teh? Rizky tuh lumayan ya, dia penerjemah juga ya. Kalau bikin aku misalnya bikin presentation gitu dalam bahasa Inggris, nah dia lah penerjemahnya. Atau bikin kata-kata buat Rosa Beauty, Rizky juga yang biasanya nulisin sebagai editornya. Berarti usaha ini juga bareng-bareng Rizky juga terlibat ya? Benar, kayak Rizky ya dilibatkan lah. Aku pengennya Rizky juga belajar dan tahu bahwa uang itu memang harus dicari dan harus dan usaha itu harus benar-benar dilakukan dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi bukan uang mudah gitu. Ya belajar aja buat dia belajar untuk usaha. Lihat ibunya juga apa usaha gitu. Tapi lah. Tadi kan sibuk nyanyi, sibuk bisnis. Sebenarnya apa yang dikejar? Sampai mungkin maaf sebelumnya sampai lupa mikirin jodoh. Katanya kalau rezeki kan harus dikejar, kalau jodoh kan karena ditungguin aja. Jadi nggak usah dikejar katanya. Ya. Nanti nyamperin aja lah aja. Insya Allah ya, amin. Tapi yang baik ya. Tapi nggak ada rencana mengejar. Nggak ada rencana mengejar. Nggak ada. Tapi mungkin juga Rizky disebut kayak sangat punya adik nih sama. Iya. Iya, mungkin karena dia juga tinggi ya, aku kecil gitu dan jadi memang udah saatnya dia melindungi aku. Ya aku berusaha supaya dia juga nyaman, karena anak-anak zaman sekarang kan nggak suka, bukan kayak anak zaman dulu yang bisa disuruh, dimarahin gitu. Anak zaman sekarang kan senangnya diajak ngobrol gitu, dikasih pemikiran, sama-sama mendiskusikan sesuatu untuk memutuskan sesuatu. Nah ini ngomong tentang jodoh teh, sahabatnya deketnya ada mau nikah nih. Itu nggak tahu. Tapi itu kabar bahagia nggak? Aku nggak tahu aku. Diundang nggak teh? Diundang nggak? Ini udah agak tahun nih. Kalau mungkin ke Rizky nih, posisi Pak udah nyanyi di sana. Iya, udah nyanyi di Bali. Ada tuh udah nyanyi di Bali. Udah nyanyi di Jakarta. Pasti kan diundang juga kan nanti di Bali. Ada lah pokoknya. Semoga semua orang bahagia. Kita akhir tahun udah pengen liburan kemana nih teh? Liburan. Main nikah atau apa gitu? Kerja. Ambil job apa liburan teh? Ambil job apa? Di Bali. Apa kondangan? Ambil job dulu baru habis itu liburan. Jadi kan liburannya ada duit ya. Kalau nggak ambil job dulu nggak ada duit. Suka-suka di tahun 2023 ini apa sih? Suka-suka ya. Aku senang di 2022, 2023 ini kan kita harus banyak bersyukur karena kita terlepas dari pandemi. Gitu. Alhamdulillah, syukurillah kita dikasih kesehatan yang paling pasti, kesehatan dan bisa survive gitu. Dan jadi buat aku adalah sebuah berkah. Jadi 2022, 2023 aku menutup tahun ini dengan konser tour ya.
Another Journey The Beginning, yaitu konser album aku, tour album aku di 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nanti mungkin last job buat aku adalah tanggal 31 Desember untuk tahun 2023 ini. First jobnya jangan 1 Januari ya, Jem. Manajer aku nih suka emang agak-agak ya. Tapi jangan, kasih dulu lah nafas dikit ya. Kasih 2 jam. Kejam banget ya. Tapi yang pasti aku bersyukur atas semua yang udah baik hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan selama 2023 ataupun yang membahagiakan terutamanya, tapi aku positif tinggi aja dan berusaha yang lebih baik lagi aja. Tahun ini sudah tercapai belum Teh? Pencapaian terbesar di 2023. Wow. Apa ya, alhamdulillah aku setelah berapa tahun akhirnya aku bisa keluar album lagi, album di bawah bendera aku sendiri, di bawah Inspire Music gitu, dan album ini meraih 5 multi platinum awards atau 500.000 kopi gitu. Jadi itu buat aku salah satu pencapaian terbesar. Teh BCL kabarnya nikahnya sama tetangga sebelah nih Teh. Lucu apa gimana ngelihatnya? Tinggal di sini ya. Ngelihatnya lucu apa gimana sih Teh? Apapun itu pasti aku berdoa untuk kebahagiaan teman-teman aku lah. Nggak tahu tengah Piko tahu. Ih, nggak tahu. Di tahun 2024 ini ada wishlist ya sampai tahun 2024 ini. Ada wishlistnya untuk tahun 2024. Semoga teman-teman nggak ngajakin gosip ya. Kita kan partai nama buahnya. Saya kemarin